Anak laki-laki ini ditabrak oleh truk sama. Pada saat itu, seorang dewi muncul dan mengatakan dia akan dikirim ke dunia pedang dan sihir. Tetapi yang tidak ia duga adalah kekuatannya akan membuatnya bisa mengalahkan monster besar hanya dengan satu pukulan. Secara harfiah, bahkan di usia 5 tahun, dia bisa mengalahkan monster manapun. Namun sebelum sampai di titik ini, adegan memperlihatkan lantai sebuah kamar tidur. Seorang anak laki-laki duduk dikelilingi tumpukan manhwa yang telah menjadi bagian hidupnya sejak kecil. Dia menatap lekat salah satu cerita yang terbuka di hadapannya. Setiap kali membaca, dia selalu sampai pada kesimpulan yang sama. Protagonisnya tampak terlalu menyedihkan. Dia mengagumi mereka yang memiliki kekuatan tersembunyi, yang menyamar di balik penampilan biasa, tetapi terungkap di saat yang tepat. Sejak kecil, dia bermimpi menjadi salah satu dari karakter kuat yang misterius ini. Selama bertahun-tahun, dia mengembangkan kemampuan untuk membantu orang lain tanpa disadari. Seorang wanita tua kesulitan mendorong gerobak yang berat. Tiba-tiba, bebannya lenyap, membuat gerobak itu mudah didorong. Dia bertanya-tanya mengapa tenaganya hilang. Tersembunyi di balik tembok, dia menyaksikan adegan itu dengan puas. Dia dengan hati-hati menjauh, menghindari agar tidak ketahuan. Dia memutuskan bahwa bantuannya sudah cukup untuk hari ini. Dia pergi, merencanakan siapa yang akan dia bantu keesokan harinya, mempertahankan rutinitas 10 tahun, puas karena tidak terlihat, dia ditabrak oleh truk seberat 8 ton. Dia terbangun di tempat yang tidak dikenal. Dia berdiri, bingung, mencoba memahami di mana dia berada, yakin bahwa dia baru saja mengalami kecelakaan. Sebuah suara wanita mengungkapkan bahwa ini adalah dunia pedang dan sihir. Di hadapannya, seorang wanita bersayap muncul melayang, mengatakan dia telah menunggunya, jiwa yang murni. Dia memperkenalkan diri sebagai Hersia, Dewi dunia itu, dan mengumumkan akan membangkitkannya. Dia bertanya apakah Dewi itu sudah tahu siapa dirinya. Hersia mengonfirmasi, menjelaskan bahwa dia adalah salah satu dari sedikit orang yang membantu tanpa mencari pengakuan. Banyak dewa, katanya, terkejut dengan tindakannya. Dia hanya mendengarkan kata-kata sang dewi. Dia menyadari bahwa sekeras apapun dia mencoba untuk tidak diperhatikan, dia tidak bisa menipu para dewa. Hersia memperhatikannya dalam diam selama beberapa saat. Dia berbalik dan menyebutnya menarik, seperti yang sudah dia duga. Dia mengumumkan bahwa dia akan memberinya berkat untuk menjadi apapun yang dia inginkan. Dia bisa menjadi pahlawan, raja iblis, naga, atau bahkan penguasa yang kuat. Lalu dia bertanya, ingin menjadi apa? Dia menjawab ingin menjadi seorang Haesi, membuat Dewi itu bingung dengan akronim tersebut. Dia berteriak bahwa dia ingin menjadi karakter dengan kekuatan tersembunyi. Dia menjelaskan bahwa dia selalu merasa ada sesuatu yang kurang dari perbuatan baiknya. Dia ingat mengipasi orang secara diam-diam untuk mendinginkan mereka, dan bagaimana dia membersihkan jalanan tanpa ada yang memperhatikan. Dia menyatakan bahwa ini bukanlah menjadi seorang Haesi sejati, karena tindakannya terlalu kecil. Seorang karakter dengan kekuatan tersembunyi tidak diperhatikan, tetapi mengungkapkan kekuatan luar biasa bila diperlukan, membuat semua orang di sekitarnya terkesan dengan kekuatannya. Sang Dewi akhirnya mengerti bahwa dia ingin memiliki kekuatan luar biasa tetapi tersembunyi dan diabaikan. Menyatakan takdirnya, Hersia mengumumkan dia akan dilahirkan kembali sebagai rakyat biasa di dunia baru ini. Kekuatannya akan melampaui pahlawan, raja iblis, atau naga manapun. Namun, dia memperingatkan bahwa saat kekuatannya terungkap, jantungnya akan hancur. Dia membeku setelah mendengar syarat itu dan bertanya mengapa itu akan terjadi. Mengabaikan protesnya, Dewi itu mendoakan kedamaian di jalannya yang sepi. 2 tahun berlalu, dan dia menyimpulkan bahwa Dewi itu sangat buruk dalam mendengarkan permintaan. Sekawanan serigala muncul di hadapannya, tetapi dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya terkendali. Dia menghadapi serigala raksasa dan menyatakan dirinya yang terkuat di daerah itu. Dalam sekejap mata, semua serigala terkapar di tanah. Dia mengamati hasilnya dan berkomentar betapa menyegarkannya kekuatan ini. Pemimpin kawanan itu bangkit, dan dia bertanya-tanya bukankah hanya ada 5 dari mereka. Serigala itu kemudian kabur dengan kecepatan tinggi. Dia menyaksikan pelarian itu, terkesan dengan kecepatannya. Saat dia melihat, dia menyadari jantungnya tidak terpengaruh jika hanya monster yang mengetahui kekuatannya. Tetapi serigala itu terkena serangan dan terlempar ke tanah. Dia menghampiri hewan itu dan memintanya untuk menunggu. Dia segera mulai berlari untuk menghentikan semua yang tersisa. Setelah perburuan, dia melihat sekeliling dan menyadari tidak ada lagi monster atau orang di dekatnya. Eurian, reinkarnator berusia 9 tahun, memutuskan untuk kembali ke desa. Saat dia mendekat, dia mendengar seseorang memanggil namanya. Seorang gadis menghampirinya, bertanya dari mana saja dia tanpa memberitahu siapapun, dan dia menjawab bahwa dia sakit perut. Dia memarahinya, mengatakan seharusnya dia bilang sesuatu dan tidak pergi sendirian karena dia lemah. Dia mengingatkannya tentang kawanan serigala di dekatnya, dan dia hanya meminta maaf.
Dia menoleh ke anak-anak lain dan berkomentar bahwa jumlah serigala sedikit, yang membuat pekerjaan di ladang menjadi mudah. Salah satu anak laki-laki berkata itu semua berkat doa pendeta yang membuat bertani lebih mudah. Dia kemudian berharap tidak ada lagi kawanan serigala. Seorang pria menjambak kepalanya, memperlakukannya dengan hina. Dia melemparkannya ke tanah, berteriak agar anak-anak yatim tidak berkeliaran sendirian. Gadis itu berlari ke arahnya, memanggil namanya. Pria itu menghinanya karena pendek dan lemah, bahkan setelah menerimanya. Temannya mendekat dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Berbaring di tanah, Yurian meminta maaf, lega karena dia tidak ketahuan. Direktur menyuruh semua orang untuk mengambil sapu dan keluar, tidak pernah membayangkan bahwa dialah yang telah membasmi para monster. Dia mengancam siapapun yang tidak menghafal lagu akan ditinggalkan untuk serigala, membuat Yurian berpikir bahwa inilah Hahesi sejati. Anak-anak bernyanyi bahwa mereka bahagia, meskipun mereka anak yatim. Mereka terus menyapu, tersenyum karena direktur merawat mereka. Saat mereka menyapu, Yurian dan para gadis bernyanyi bahwa penduduk desa memberi mereka makanan. Orang dewasa memperhatikan anak-anak itu dan berkomentar betapa mereka ingin membalas usaha mereka. Mereka memuji direktur karena baik hati dan karena menampung anak-anak yatim piatu. Seorang wanita meminta suaminya untuk mengambilkan ayam untuk anak-anak, membuat mereka bersemangat. Kemudian, hidangan lezat dengan ayam dan minuman disajikan di meja. Sang direktur menikmati makan 2 paha ayam. Di sudut lain, hanya kentang yang mengisi piring. Yurian mengamati makanan di hadapannya. Anak-anak duduk di lantai dan dia bertanya-tanya mengapa hanya ada kentang. Seorang gadis bertanya mengapa mereka tidak mendapatkan ayam yang telah disumbangkan oleh wanita tadi. Seorang anak laki-laki yang lebih tua menyuruhnya makan dengan tenang, mengatakan ini lebih baik daripada kelaparan di luar. Yurian melirik tajam ke arah direktur dengan kesal. Gadis berambut merah itu menarik perhatian semua orang dan mengumumkan menu spesial hari ini. Anak-anak berkumpul, terkejut melihat dia membawa telur. Dia menjelaskan bahwa dia mengambilnya diam-diam dari wanita itu dan menyarankan mereka untuk memakannya dengan cepat atau mencampurnya dengan kentang. Kegembiraan memenuhi kelompok itu, dan salah satu dari mereka menyatakan akan segera memakan telurnya. Yurian menatap makanan itu, air liurnya menetes. Gadis itu menawarinya telurnya sendiri, mengejutkannya dengan tindakan itu. Dia memaksa, mengatakan dia terlalu kurus, dan direktur akan meninggalkannya jika dia tetap seperti itu. Meskipun begitu, dia menolak dan menyuruhnya memakan miliknya. Dia mendekat dan mencoba memaksanya untuk menerima, mengklaim telurnya akan basi. Suara keras perutnya memecah suasana, dan dia meraih lengannya. Terkejut, dia menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya tertawa dan bersikeras agar gadis itu makan. Yurian tersenyum, mengklaim dia tidak lapar, sambil mengingat saat pertama kali tiba di dunia ini. Dia ingat bagaimana dia diperlakukan sebagai anak yatim yang hina. Dalam ingatannya, tubuhnya terlempar keras ke tanah. Seorang pedagang menyuruhnya pergi, mengatakan dia menakut-nakuti pelanggan. Pria itu mengancamnya dengan serius jika dia muncul lagi, karena kehidupan seorang anak yatim sangat sulit. Tidak ada yang membelanya, dan permusuhan adalah bagian dari setiap hari. Meskipun dihina, dia ingat saat dia terbaring di tanah. Lalu seorang gadis melihatnya dan menyadari dia juga sendirian. Dia memperkenalkan diri sebagai Ella dan mengajaknya untuk mengikutinya. Dia menjelaskan bahwa meskipun direktur itu kejam, setidaknya ada makanan dan tempat tinggal di sana. Yurian mendengarkan dengan saksama setiap kata. Perutnya berbunyi lagi. Sambil memegang tangannya, dia membawanya ke direktur dan memintanya untuk menerimanya. Pria itu mengamatinya dengan curiga. Ella meyakinkannya bahwa karena dia laki-laki, dia akan menjadi penolong yang hebat. Saat itu juga dia menyadari betapa baiknya gadis itu. Kembali ke masa kini, dia menyerahkan telur itu kepada temannya. Dia memasukkan sepotong ke mulutnya dan menyarankan agar mereka pergi ke akademi sihir. Dia mengklaim bahwa di sana dia bisa belajar dan makan sepuasnya. Anak-anak lain menjadi bersemangat dan berteriak bahwa mereka juga ingin pergi. Ella memeluk semua orang dan memutuskan mereka akan pergi bersama. Kelompok itu merayakannya dengan gembira, memimpikan semua makanan lezat yang akan mereka miliki. Yurian berkomentar bahwa alih-alih kerja keras, semua orang akan bisa belajar. Dia mengusulkan agar mereka bertahan di sana sebaik mungkin sampai hari mereka pergi. Tiba-tiba, direktur memanggil anak-anak keluar mengatakan dia punya kabar gembira. Dia mengungkapkan bahwa Ella telah diadopsi dan meminta semua orang untuk memberi selamat padanya. Yurian berdiri tak bergerak, tidak tahu harus berkata apa. Ella meminta maaf karena tidak bisa tinggal bersama mereka sampai akhir. Anak-anak mengatakan mereka senang, tetapi juga iri padanya. Direktur kemudian mengumumkan kabar baik lainnya dan memanggil Eurion. Dia memberinya selamat, mengatakan dia akan menjadi korban untuk Dewa Serigala. Ella memotongnya, berteriak bahwa ini bukan bagian dari kesepakatan karena dia telah berjanji untuk menjaga Euron jika dia diadopsi.
Pria itu menoleh ke anak laki-laki itu dan bertanya apakah dia tahu mengapa kawanan serigala telah menghilang. Euron bilang dia tahu, tapi direktur mengatakan apa yang dia pikirkan itu salah. Dia menjelaskan bahwa serigala tidak muncul karena mereka menerima persembahan rutin untuk Dewa Serigala. Dia menyatakan bahwa Eurian pendek dan lemah, tidak mampu menjadi pekerja yang baik. Dia kemudian menyatakan bahwa pengorbanannya akan menyelamatkan desa dan semua orang harus memberinya selamat. Ella meneriakkan nama direktur. Dia berlari ke arahnya dan menawarkan dirinya sebagai korban, memohon agar dia mengampuni Eurian. Sebuah tinju melayang ke arahnya. Pria itu menghentikan pukulannya di detik terakhir, mengatakan barang dagangan tidak boleh rusak. Sejak hari itu, Ella tidak pernah mengulangi kata-kata itu lagi. Direktur mengumumkan bahwa tidak hanya Eurian, tetapi anak-anak lain juga akan dikorbankan. Setelah itu, dia memerintahkan semua orang kecuali Eurian untuk mengambil sapu dan pergi. Sendirian, anak laki-laki itu bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Dia berpikir untuk diam-diam berurusan dengan Dewa Serigala dan kemudian pergi dalam perjalanan tersembunyi. Sebuah suara tiba-tiba memanggilnya, dan dia berbalik. Dia mengenali sosok di pintu. Ella muncul memanggilnya. Eurian bertanya apa yang terjadi, tapi dia hanya menanyakan mahkota bunga di rambutnya. Dia ingin tahu apa pendapatnya tentang potongan rambut barunya yang dibuat mirip sepertinya. Dia memotongnya, mengatakan tidak ada waktu untuk itu, dan mereka harus segera berganti pakaian. Dia bersiap-siap untuk berganti, menyatakan bahwa karena dia kurus, pakaiannya akan pas untuknya. Bingung, dia menanyakan alasan pertukaran itu dan apa maksudnya. Ella mengungkapkan tanpa ragu bahwa dia akan menjadi korban menggantikannya. Eurian bertanya apakah dia benar-benar mengerti apa artinya itu. Dengan senyum tenang, dia mengonfirmasi bahwa dia mengerti karena adiknya juga dikorbankan. Dia menatapnya, mencoba memproses pengungkapan yang menyakitkan itu. Ella menjelaskan bahwa ketika bertemu dengannya, dia mengira adiknya telah hidup kembali. Karena mereka sangat mirip, dia selalu ingin merawatnya secara ekstra. Euron tetap diam, mendengarkan setiap kata. Dia kemudian memohonnya untuk lari sejauh mungkin karena dia tidak tahan melihat adiknya pergi lagi. Gagasan untuk melarikan diri sendirian membuatnya tidak bergerak. Dia menyarankan mereka kabur bersama dan bertanya mengapa dia begitu bersikeras untuk menjadi korban. Ella menjawab bahwa mereka akan mudah tertangkap karena orang dewasa sangat cepat. Dia mengaku punya rencana dan menjelaskan bahwa direktur akan menjadi kasar begitu melihat rambutnya. Dia mengatakan bahwa ketika dia kehilangan kendali, dia lupa waktu, memberi Eurian kesempatan untuk melarikan diri. Dia menyentuh mahkota bunga di kepalanya. Lalu, dia meletakkannya pada dirinya sendiri dan memintanya untuk hidup menggantikannya. Eurian mengerti bahwa tempat adopsi itu tidak aman dan dia lebih memilih untuk menyelamatkannya. Dia mengepalkan tinjunya, menyadari bahwa bahkan dengan kekuatannya yang luar biasa, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba, direktur memasuki ruangan, memegang pisau. Dia menatap Ella dan bertanya apa yang terjadi pada rambutnya. Bilahnya berkilau tajam di antara jari-jarinya. Mereka berdua memperhatikannya dan Ella mencoba menjelaskan. Pria itu menjambak kepalanya, menyebutnya barang dagangan yang berharga. Dia mengeluh bahwa nilainya akan menurun dengan cara ini, sementara Eurian menonton, lumpuh. Dia meneriakkan namanya dan melepaskan kekuatan yang terpendam di dalam dirinya. Cahaya intens memenuhi matanya, memantulkan energi di sekelilingnya. Dia membawa tangannya ke dada, merasakan jantungnya bereaksi terhadap pelepasan kekuatannya. Eurian merasakan jantungnya berdebar kencang, mengingat kutukan yang diberikan oleh Dewi. Kata-katanya bergema di benaknya, memperingatkan bahwa saat kekuatannya terungkap, jantungnya akan hancur. Sementara itu, direktur memegang Ella dengan erat. Matanya terpaku pada ikat bunga di rambutnya. Dengan senyum licik, dia bertanya apakah dia ingin menemui akhir yang sama seperti adiknya. Kemudian, dengan kejam, dia memutuskan untuk mengungkapkan sebuah rahasia. Dia mengatakan bahwa dialah Dewa Serigala itu sendiri, dan dia mengakui dialah yang menyebabkan akhir dari adiknya. Dengan dingin, dia menjelaskan bahwa setelah itu terjadi, dia mendapat untung darinya. Pria itu menyatakan bahwa merupakan suatu kehormatan bagi anak yatim untuk memberikan manfaat bagi desa, meskipun secara tragis. Dia mengejek anak laki-laki itu, mengatakan dia baik sampai akhir, percaya bahwa ada baiknya menjadi korban. Dia tertawa sambil memegang Ella, yang lunglai di pelukannya, dan dia mencatat dengan puas bahwa gadis itu tidak lagi bergerak. Eurian hanya menyaksikan adegan itu dalam diam. Direktur menoleh ke arahnya, mengacungkan pisau, dan mengumumkan tanpa penyesalan bahwa temannya telah tiada. Dia mengingatkannya bahwa itu adalah Ella, orang yang selalu mengkhawatirkannya. Dia berjanji akan segera mengirimnya ke sisinya. Saat itu, Eurian teringat saat bertemu dengannya. Percakapan, tawa, dan cara dia selalu melindunginya. Bagaimana dia mengorbankan dirinya untuknya. Lalu, dia bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia masih ragu-ragu. Pria itu menatapnya,
Bingung dengan perubahan yang tiba-tiba, anak laki-laki itu membalikkan punggungnya, tenggelam dalam kenangan sang dewi. Dia bertanya mengapa dia masih ingin menjadi seorang HSC. Dia bertanya apakah akan lebih mudah menjadi pahlawan atau raja iblis, dan apakah jauh di lubuk hatinya dia hanya ingin diperhatikan. Euron menjawab bahwa pahlawan dan raja iblis menggunakan kekuatan mereka untuk manusia atau iblis. Sang dewi mendengarkan dalam diam, dan dia menyatakan bahwa dia tidak menyukai gagasan itu. Di masa kini, anak laki-laki itu akhirnya memutuskan. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk melindungi orang-orang yang dia cintai. Dengan satu gerakan, dia melancarkan serangan. Pukulan itu mengenai direktur tepat di sasaran. Energi itu menembus bangunan dan melesat ke arah langit. Tubuh Ella terlempar oleh benturan itu. Euriam berlari dan menangkapnya dalam pelukannya. Dia memanggilnya dengan putus asa. Dia meminta maaf karena terlambat saat Ella batuk. Matanya terbelalak saat melihat betapa parahnya situasi ini. Dia meneriakkan namanya sekali lagi dan dia menjawab dengan gumaman lemah. Euron memanggil nama Ella lagi. Kemudian, dia menyalurkan energi ke tangannya dan mengaktifkan kemampuan penyembuhan. Lukanya perlahan mulai menutup. Dia menghela napas lega saat menyadari belum terlambat. Tapi saat dia memeluknya, ingatan akan kutukan itu kembali ke benaknya. Pandangannya tersesat di cakrawala yang hancur. Dengan suara tegas, dia menyatakan bahwa dia tidak menyesal. Setelah ledakan kekuatan, dia merasa aneh bahwa dia masih hidup. Dia melihat ke bawah dan melihat direktur tergeletak di lantai, dan tiba-tiba dia mengerti mengapa. Jika dia melenyapkan musuhnya sebelum mereka menyadari kekuatannya, kutukan itu tidak akan memengaruhinya. Pada saat itu, lahirlah seorang protagonis yang tangguh, seorang pemegang kekuatan tersembunyi. Berkat sang dewi, Hersha, Eurion terbangun di dunia baru. 4 tahun telah berlalu sejak dia menyelamatkan Ella dari direktur itu. Di tengah hutan, dia menemukan monster raksasa di hadapannya. Dia menghadapi makhluk di depannya, tak bergerak dan waspada. Monster itu balas mengawasinya, mengukur setiap gerakannya. Dalam sekejap, dia sadar lupa minum susu pagi ini. Dia mengeluh dengan keras bahwa tubuhnya hampir tidak tumbuh dalam 4 tahun terakhir. Dia bertanya-tanya berapa tinggi rata-rata anak berusia 13 tahun. Makhluk itu menyerang dan mencoba memukulnya dengan pukulan dahsyat. Dalam sekejap, monster itu dikalahkan dan jatuh ke tanah. Eurian berbalik dan memperhatikan makhluk tak bergerak di antara pepohonan. Dia mengamati makhluk yang kalah itu terbaring di tanah yang tertutup daun. Dia bertanya-tanya apakah makan tanduk rusa akan membantunya tumbuh. Di depan sebuah bangunan besar, sebuah suara memanggil Ella dan Eurion. Suara itu memberitahu mereka bahwa keduanya sudah cukup umur untuk mengikuti ujian masuk sekolah sihir. Biarawati yang menampung mereka, Suster Arlen, bertanya apakah mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk ujian. Anak-anak lain mendoakan semoga mereka berhasil, dan Ella berkata bahwa berkatnya mereka sudah siap. Suster itu berkomentar bahwa pasti ada alasan Tuhan mengambil direktur itu dan menyelamatkan mereka berdua. Dia mendoakan berkat ilahi untuk mereka, dan mereka berterima kasih, berjanji akan lulus apapun yang terjadi. Olah sihir adalah impian yang lahir di panti asuhan tua itu. Namun bagi Yurian, ada alasan lain mengapa dia menginginkannya. 4 tahun terakhir terasa membosankan, hanya dihabiskan dengan berburu monster secara diam-diam. Sekarang dia tidak sabar untuk dihina secara terang-terangan oleh orang-orang. Dia percaya bahwa dunia fantasi ada untuk seorang protagonis yang diremehkan oleh semua orang. Itulah mengapa dia benar-benar bersemangat dengan apa yang menantinya. Akhirnya, mereka tiba di sekolah sihir kerajaan, sebuah institusi yang didirikan oleh keluarga kerajaan untuk melatih talenta yang mampu melindungi rakyat dari monster. Pada hari ujian, seorang bangsawan bernama Chris mengagumi gerbang utama yang megah. Dia melihat sekeliling, mengamati kandidat lainnya. Dia memperhatikan sebagian besar dari mereka mengenakan bros biru, simbol kebangsawanan, sama seperti miliknya. Tiba-tiba, matanya terbelalak saat melihat seorang kandidat tertentu. Dia memperhatikan bros merah yang disematkan di pakaiannya dan bertanya-tanya apakah dia adalah putri dari keluarga kerajaan. Sambil tersenyum, dia berkomentar bahwa ujian ini bukan untuk sembarang orang. Pandangannya kemudian beralih ke arah lain, dan dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia lihat. Chris melihat Euron dan Ella mendekat, memperhatikan bahwa tak satu pun dari mereka mengenakan bros. Euron mulai tertawa, melihat pemandangan yang terjadi di depan mereka. Chris mendekat dan bertanya bagaimana makhluk rendahan seperti mereka berani bermimpi masuk ke sekolah sihir. Bangsawan lain ikut mengejek dan salah satu dari mereka bertanya apakah mereka berdua bahkan bisa membaca. Yang lain menyarankan mereka seharusnya bersyukur atas kesempatan ini. Perbertus ada. Yurian menjadi bersemangat karena inilah situasi yang dia harapkan untuk dialami. Karena kesal, Ella membalas para bangsawan sambil mencoba menahan amarahnya. Dia segera berbalik untuk pergi, tetapi suara Euron memanggilnya kembali.
Ella berhenti dan menasihatinya untuk tidak mendengarkan apa yang mereka katakan. Dia menjelaskan bahwa mereka lebih menghargai status daripada orang, sementara Chris menonton dengan senyum puas. Euron berlari tergesa-gesa untuk menyusulnya, memintanya untuk menunggu. Pada saat itu, sebuah suara mengumumkan dimulainya ujian masuk sekolah yang ke-29. Kepala sekolah Mages menjelaskan bahwa tugas siswa adalah melindungi rakyat dengan pedang dan sihir. Dia memberitahu mereka bahwa ujian akan menguji keterampilan dasar mereka dengan pedang dan kekuatan sihir mereka. Siswa lain berbisik tentang kehadiran rakyat jelata, meragukan kemampuannya untuk bertarung. Seorang pria dengan mata tertutup memperkenalkan dirinya sebagai Garyunbi, instruktur untuk ujian ilmu pedang. Dia menginstruksikan para kandidat untuk mengambil pedang latihan di depan mereka. Dia mendemonstrasikan latihan dengan memotong target di belakangnya dengan selembar kertas. Para kandidat bereaksi dengan takjub pada ketepatan dan kekuatan yang ditunjukkan dari kejauhan. Garyunbi memeriksa daftar nama dan memanggil kandidat pertama, Taeyun. Seorang gadis berambut putih menjawab panggilan itu dan mendekat. Instruktur memposisikannya dan menyuruhnya untuk memulai saat dia merasa siap. Taeyun bertanya apakah dia akan didiskualifikasi jika tidak bisa memotong target dalam sekali tebas. Garyunbi menjawab bahwa tidak, karena mereka tidak memiliki ekspektasi apapun terhadap kinerja kandidat. Dia menyimpulkan dengan mengatakan bahwa karena mereka hanyalah anak-anak, mereka cukup melakukan apa yang mereka bisa. Taein menyerang boneka latihan. Instruktur berkomentar bahwa dia bahkan tidak bisa memotongnya setengah dan memanggil nama berikutnya. Chris maju dan memotong target menjadi 2. Segera setelah itu, Rachel juga membelah boneka latihan menjadi 2. Garyunbi memeriksa daftar dan memanggil Ella. Dia menjawab dan memposisikan dirinya di sebelah Yurian. Anak laki-laki itu menyemangatinya, mengatakan persyaratannya adalah memotong setengah dan dia bisa melakukannya dengan mudah. Ella berterima kasih atas dorongannya dengan senyum singkat. Dia mengambil posisinya di depan target dan instruktur memberi isyarat agar dia memulai. Para bangsawan mengejeknya, mengatakan itu memalukan untuk berbagi ujian dengan rakyat jelata. Ella mengambil napas dalam-dalam dan memfokuskan seluruh kekuatannya pada pukulan itu. Dia teringat saat 4 tahun lalu, ketika dia gagal melindungi Yurian. Pandangannya terkunci pada target di depannya. Dengan sekali tebas, dia memotong seluruh bagian atas boneka latihan. Instruktur Garyunbi dengan cermat mengamati hasil potongan Ella. Yurian menyaksikan penampilannya dengan senyum tipis. Para kandidat bereaksi terkejut melihat dampak pukulan itu. Kerumunan tercengang, bertanya-tanya bagaimana seorang rakyat jelata berhasil menjadi yang pertama memotong target sepenuhnya. Ella dengan tegas menyatakan bahwa sekarang dialah yang akan melindungi Yurian, menyatakan bahwa dia masih lemah. Garyunbi tetap diam selama beberapa detik menganalisis apa yang terjadi. Sebuah tongkat sihir telah ditempatkan di tengah target. Bahkan dengan seluruh kekuatan mereka, tidak ada kandidat lain yang bisa menembusnya. Untuk memotong target, seseorang harus memperkuat senjata dengan sihir. Gadis itu melakukannya tanpa sadar, sesuatu yang sulit bahkan untuk orang dewasa. Instruktur mengakui bakatnya dan memanggil nama berikutnya, Yurian. Sebuah pedang latihan tertancap di tanah di hadapannya. Yurian mengambilnya dan bersiap untuk memulai ujian. Garyunbi mengizinkannya untuk memulai saat dia siap. Saat dia mengayunkan pedangnya, dia nyaris tidak berhasil menggores permukaan target. Instruktur dan para kandidat mengamati hasilnya dalam diam. Segera, tawa bergema di antara para bangsawan, mengatakan bahwa rakyat jelata yang lemah tetaplah rakyat jelata. Yurian hanya tersenyum, yakin bahwa tes berikutnya akan segera dimulai. Target baru ditempatkan di tengah ruangan untuk ujian sihir. Instruktur G menjelaskan mereka akan menggunakan alat sihir untuk mengenainya. Salah satu bangsawan mengaku tidak tahu cara merapal sihir, dan dia dengan tenang meyakinkannya. Dia mendemonstrasikan bagaimana alat itu menciptakan air bahkan tanpa kendali pengguna. Kemudian dia mengumumkan bahwa kandidat pertama adalah Chris. Chris mengangkat tongkat sihir dan menembakkan semburan air ke arah target. Serangan itu mengenai pusat dengan tepat dan instruktur memuji penampilannya yang luar biasa. Teman-temannya memberi selamat dengan antusias. G memintanya untuk kembali ke tempatnya dan memanggil yang berikutnya, Yurian. Dia menjawab dengan cepat sementara Ella menyemangatinya dengan percaya diri. Mendekat, dia mengulurkan tangannya untuk menerima tongkat sihir. Dia mengambil benda yang diberikan kepadanya secara alami. Saat dia memegangnya, tongkat itu hancur di antara jari-jarinya. Chris memarahinya, mengatakan seorang rakyat jelata bahkan tidak seharusnya berdiri di hadapan bangsawan. Yurion menatapnya dalam diam, tidak menunjukkan reaksi apapun. Ella meneriakkan namanya, dan instruktur memperingatkan bahwa perkelahian antar kandidat tidak akan ditoleransi. Dia meyakinkannya, mengatakan tidak apa-apa sambil mengambil salah satu pecahannya. Dia memegang pecahan itu dengan senyum percaya diri.
Dia berterima kasih pada Chris, menyatakan bahwa sekarang semua mata tertuju padanya. Dia bersiap untuk mengikuti ujian dengan tongkat yang patah. Dia berencana untuk gagal dengan sengaja, mengincar peran sempurna sebagai karakter dengan kekuatan tersembunyi. Sejumlah kecil energi berkumpul di ujung pecahan itu. Tetapi saat dia mencoba merapal mantra, kekuatan besar meledak ke arahnya. Euron tercengang oleh kekuatan tak terduga dari serangannya sendiri. Ella dan instruktur G melihat pemandangan itu, dan semua kandidat lain menyaksikan hasilnya. Euron tidak bisa berkata-kata melihat apa yang baru saja terjadi. Ia melihat tongkat yang retak dan menyadari dia dalam masalah besar. Para kandidat bereaksi, bingung dengan hasil tes yang tidak terduga. Instruktur G dan Ella menatap Euron, mencoba memahami apa yang terjadi. Chris dan teman-temannya bergumam tak percaya pada apa yang baru saja mereka lihat. Euron bertanya-tanya apakah alat sihir itu rusak karena kekuatan mananya. Dia berteriak bahwa itu salah alatnya, mengklaim itu pasti rusak. Chris menolak untuk menerimanya, bersikeras seorang rakyat jelata tidak akan pernah bisa merusak benda seperti itu. Beberapa bangsawan berkomentar bahwa barang itu sudah usang dan kebetulan rusak pada gilirannya. Setelah itu, Euron berterima kasih pada Chris, lega dengan alasan yang menguntungkan itu. Dia melihat tongkat yang patah dan mengeluh bahwa itu terlalu lemah untuk kekuatannya. Kemudian, dia berbalik ke target, bertekad untuk melanjutkan aktingnya dan tidak mengekspos dirinya. Kepala sekolah Mages mengumumkan ujian terakhir, menghadapi beruang ajaib di hutan dalam tim bertiga. Dia menjelaskan bahwa keterampilan hebat tidak ada gunanya jika tidak bisa menghadapi monster. Ella menoleh ke Euron, bersemangat tentang ujian terakhir. Dia mengingatkannya bahwa mereka selangkah lagi dari impian mereka dan perlu memberikan segalanya untuk lulus. Euron setuju dengan antusias saat sebuah suara mengumumkan pembagian tim. Suara yang sama memberitahu mereka bahwa kandidat dengan tanda yang sama harus berkumpul untuk membentuk kelompok mereka. Ella memperhatikan simbol yang muncul di dadanya. Seorang kandidat mendekat sambil menunjuk bros identik yang disematkan di pakaiannya. Dia dan rekannya memanggil Ella untuk bergabung dengan mereka dan menuju ke hutan. Para bangsawan di dekatnya bereaksi, marah pada keberuntungan seorang rakyat jelata bergabung dengan tim sang putri. Euron tersenyum, melihat kelompok Ella terbentuk. Ella mengucapkan selamat tinggal, berjanji untuk melakukan yang terbaik. Dia balas melambai, mendoakan semoga dia beruntung. Dia segera menyadari bahwa dia masih berdiri dengan kandidat lain, tetapi tidak ada tanda yang muncul. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia ditinggalkan tanpa tim sampai dua teman sekelasnya mendekat. Pasangan itu bergabung dengannya, melengkapi tim yang belum ditugaskan. Salah satu dari mereka mendekat dengan gembira dan memastikan apakah dia berbicara dengan Euron. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Rachel dan mengatakan dia memperhatikannya selama ujian, meminta agar mereka bisa akur. Gadis di sampingnya memperkenalkan dirinya sebagai Tion. Euron setuju, lega akhirnya memiliki tim. Dua bangsawan memperhatikan kelompok itu terbentuk dan saling bertukar senyum jahat. Mereka berkomentar bahwa tim dengan rakyat jelata dan Rachel adalah kombinasi terburuk. Mereka mengejeknya karena ini adalah keempat kalinya dia mengikuti ujian masuk. Kemudian, mereka menoleh ke Tian dan menyebutnya bangsawan yang ditinggalkan. Mereka menertawakan tim buangan yang telah mereka bentuk. Euron menatap tajam ke arah mereka, tidak mengerti alasan ejekan mereka. Rekan satu timnya ternyata adalah peserta ujian ulang dan seorang bangsawan yang ditinggalkan. Kelompok bangsawan terus menertawakan situasi mereka. Euron hanya tersenyum dan bertanya apakah mereka tidak bisa begitu saja lulus ujian. Keduanya menatapnya, terkejut dengan sikapnya yang tenang. Rachel tersenyum lebar. Dia mendekat dan berkata Euron persis seperti yang dia bayangkan, mengklaim dia tidak salah menilainya. Dia mengagumi kepercayaan diri yang ditunjukkan pemuda itu di depan para bangsawan, sesuatu yang dia harap dia miliki. Dia mendorongnya untuk lulus ujian apapun yang terjadi, membuatnya terdiam. Namun, Tin bertanya apakah mereka benar-benar bisa lulus. Euron mengakui dia tidak berhasil dengan baik dalam tes sihir dan ilmu pedang. Dia mengingat penampilannya yang buruk di keduanya. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Dia gagal dalam tes ilmu pedang, dan dia juga gagal dalam tes sihir. Dia mulai bertanya-tanya bagaimana dia masih bisa bersaing setelah dua kegagalan. Dia teringat kata-kata penyemangat Ella. Rasa panik muncul saat dia berpikir tidak akan bisa lulus bersamanya. Rachel meyakinkannya, menjamin masih ada kesempatan. Dia menjelaskan bahwa karena dia sudah mencoba 4 kali, dia tahu bahwa mungkin saja gagal dalam 2 tes pertama. Dia mengungkapkan bahwa ujian monster bernilai lebih banyak poin, dan jika mereka bekerja sama, mereka semua bisa lulus. Euron menjadi bersemangat, lega, karena masih ada harapan untuk lulus bersama Ella. Di dalam hutan, kenyataan terbukti jauh lebih sulit. Seluruh tim lari dari monster saat Rachel memohon Tian untuk melakukan sesuatu karena dia seorang bangsawan. Di tengah pengejaran, kilatan cahaya menembus pepohonan.
Kelompok itu berhenti, dan Richelle berkomentar bahwa ujiannya seintens yang dia bayangkan. Yurian mengerti dia harus menghentikan beruang sihir itu untuk bisa diterima di akademi. Namun, dia sadar bahwa dia tidak bisa melakukannya dengan dua rekannya ini. Dia bertanya pada dirinya sendiri apa yang harus dilakukan, yakin dia bisa menghadapi 100 dari mereka sendirian. Richelle menyatakan bahwa jika terus begini, mereka semua akan gagal. Tian menyatakan ini adalah kesempatan terakhirnya, dan dia sama sekali tidak boleh gagal. Dia menyarankan mereka untuk fokus hanya pada mendapatkan gigi geraham monster itu. Richelle setuju, menjelaskan bahwa karena mereka terlalu lemah untuk pertarungan langsung, mereka harus fokus mengambil gigi gerahamnya. Pada saat itu, dia mendapatkan ide cemerlang. Yurian bertanya apakah itu mungkin, tetapi Richelle meyakinkannya bahwa dia tahu caranya. Dia memperhatikan bahwa beruang sihir itu selalu memperlihatkan gigi gerahamnya. Dia mengklaim bahwa jika mereka mengikuti instruksinya, mereka bisa mendapatkan gigi geraham itu tanpa mengalahkan makhluk tersebut. Dia merasa beruntung karena beruang adalah monster termudah di semua ujian berburu. Dia memberikan sesuatu kepada Tian dan menyuruhnya untuk mengoleskannya ke tubuhnya. Tian memegang benda itu dan bertanya benda apa itu. Richelle mengungkapkan itu adalah esens berburu, menjelaskan rencananya adalah membuat monster itu marah dengan aromanya, lalu merusak gigi gerahamnya. Tian terdiam mendengar penjelasan itu. Dia mencoba berargumen bahwa itu terdengar terlalu berisiko. Richelle meyakinkannya, mengatakan itu akan berhasil sambil memecahkan benda itu. Dia menambahkan bahwa monster beruang mengabaikan segalanya saat sedang makan, yang membuat Tian semakin khawatir. Dia bersiap untuk bertindak, tetapi tiba-tiba diinterupsi. Yurian mencengkeram lengan pemuda itu dengan erat. Dia bertanya, apakah dia benar-benar akan mengirim Tian ke dalam bahaya sebesar itu? Richelle berbalik menghadapnya. Dia bertanya apakah Yurian tidak ingin masuk ke akademi bersama kakaknya. Dia menarik lengannya dan menyatakan bahwa terkadang kau harus mengambil risiko besar. Dia menantangnya untuk mencari cara yang lebih baik untuk menghentikan monster itu. Dia berteriak bahwa mereka tidak akan pernah berhasil karena mereka dari kelas bawah. Dia menjelaskan bahwa tidak seperti bangsawan, mereka tidak terlahir dengan mana, jadi mereka harus tetap bersama. Dia menyimpulkan ini adalah kesepakatan yang bagus jika mereka berdua lulus, bahkan jika itu berarti membahayakan seorang bangsawan. Dia menyatakan bahwa karena dia adalah bangsawan yang ditinggalkan, mereka bisa menggunakannya sebagai umpan tanpa khawatir. Tian kemudian teringat seseorang mengatakan dia gagal lagi dalam ujian. Orang itu membandingkannya dengan kakaknya yang hebat, Ricky, meragukan apakah mereka benar-benar bersaudara. Mereka bertanya apakah Tian adalah aib bagi keluarga Count. Yurian menyela, mengatakan tidak peduli apakah dia ditinggalkan atau diabaikan. Dia menyatakan bahwa akan ada saatnya bagi setiap orang untuk bersinar. Dia berteriak agar mereka tidak sembarangan menentukan nilai seseorang. Richelle menanggapi kata-katanya dengan kesal. Dia melemparkan esens berburu ke Yurian dan Tian. Dia berteriak bahwa Yurian harus menghadapi monster itu bersamanya. Beruang itu melihat mereka berdua yang berlumuran esens. Makhluk itu menyerbu ke arah mereka. Tian menatap monster yang mendekat. Yurian berbalik menghadap makhluk itu dan sedikit tersenyum. Tian menjerit. Pandangannya beralih ke samping. Yurian memperhatikan pemandangan itu. Tian memutuskan dia harus mengalahkan monster itu sendirian. Makhluk itu menerjang mereka, mulutnya terbuka lebar. Dia bersiap untuk bertarung. Dia menghadapi monster di hadapannya. Suara seorang wanita mengklaim dia adalah aib bagi keluarga. Tian menggertakkan giginya. Yurian memunculkan perisai untuk menahan serangan makhluk itu. Dia berteriak bahwa dia juga seorang bangsawan. Dia merapalkan mantra pedang ke arah monster itu. Pukulan itu mengenai makhluk itu tepat di kepala. Tian tersenyum, tapi monster itu tetap tidak terluka. Dia sadar dia bahkan tidak meninggalkan goresan. Yurian berkomentar bahwa monster itu kuat saat Tian memohon padanya untuk membawanya keluar dari sana. Dia menatapnya dengan bingung. Dia bertanya apakah udaranya menjadi dingin, dan memperingatkannya bahwa pendaratannya mungkin akan sedikit sakit. Dia menjelaskan bahwa dia hanya tahu cara meluncurkannya ke udara karena dia belum belajar cara mendaratkan sesuatu dengan aman. Sambil tersenyum, dia bilang itu masih lebih baik daripada mati. Kemudian, dia meluncurkannya ke atas. Dia menyatakan bahwa meskipun dia telah dibuang atau diabaikan, waktunya untuk bersinar akan tiba. Saat dia terbang, Tian berterima kasih padanya karena telah memberinya keberanian. Monster itu menyerang, dan dia berharap Yurian berhasil kabur jauh. Pukulannya datang dengan cepat. Jarak. Dia menghantam tanah. Yurian menggendongnya dan menyatakan bahwa waktunya untuk bersinar telah berlalu. Dia memberitahu monster itu bahwa pria berkacamata itu lari untuk menghindari kekacauan. Dia menyimpulkan bahwa berkat itu, dia bisa menyelamatkan anak ini. Dia berbalik ke arah monster dan berkata, pertama, dia menyerang makhluk itu, menyatakan akan mengambil itemnya. Serangan itu mengenai beruang sihir tepat di sasaran.
Yurian bertanya-tanya apakah dia harus menyiapkan lelucon saat pria berkacamata itu kembali, menanyakan kemana dia pergi. Sambil bersembunyi, Rizal memperhatikan pemandangan itu. Dalam kilas balik, seorang siswa bertanya pada kelompok lain tentang apa yang mereka lakukan. Kelompok rakyat jelata menatap tajam ke arah para bangsawan. Chris, ditemani oleh sang putri dan Ella, menyatakan bahwa pedang dan panggung hanya boleh diangkat melawan monster. Seorang rakyat jelata memanggil seorang gadis di kelompok itu, menawarkan bantuan untuk lulus ujian. Chris bertanya bagaimana mereka akan melakukannya, karena hanya kepala sekolah yang memiliki kekuatan untuk meluluskan atau menggagalkan seorang siswa. Pemuda itu mengungkapkan bahwa mereka berencana membuat para bangsawan gagal agar mereka bisa lulus menggantikan mereka, tetapi dia dimarahi karena mengungkapkan rencana itu. Chris menyadari kelas bawah telah bersatu dan siswa itu berteriak bahwa itu adalah kesalahan para bangsawan karena ingin semua orang gagal bersama. Dia mengulangi undangan kepada gadis itu dan mengejek kelompok itu, bertanya apakah mereka benar-benar berpikir bisa mengalahkannya dengan gadis itu di pihak mereka. Pemimpin rakyat jelata menjawab bahwa bukan mereka yang akan mengalahkannya, sementara rekannya memperingatkannya untuk tidak mengungkapkan apa-apa lagi. Mengabaikan peringatan itu, dia berteriak bahwa monster yang akan melakukannya karena mereka menggunakan beruang untuk menyingkirkan para bangsawan. Chris menyatakan bahwa dia mengerti situasinya. Dia berkomentar bahwa dia telah memperhatikan peningkatan peserta kelas bawah dan menyimpulkan inilah alasannya. Sang putri menyimpulkan mereka tahu bahwa beruang itu marah karena aroma tersebut. Sebagai anggota keluarga kerajaan, dia menyesali situasi tersebut. Dia menyatakan memalukan bagi calon pelindung warga untuk menggunakan monster untuk hal seperti ini. Dia memanggil Ricky dan memerintahkannya untuk menangkap semua orang hidup-hidup. Dia menegaskan bahwa keluarga kerajaan akan menyelidiki siapa yang memanipulasi ujian dan mengeksploitasi sifat monster untuk membahayakan teman-teman mereka. Ricky maju, pedang di tangan. Dia bersiap untuk menyerang. Dia melepaskan serangan terhadap para siswa rakyat jelata. Pukulan itu mengenai para pemuda itu. Ricky menatap mereka dengan tajam. Salah satu siswa mencoba berbicara. Kemudian, dia berteriak agar semua orang menyemprotkannya. Cairan itu diluncurkan ke arah Ricky. Cairan itu berhenti di udara melayang di sekelilingnya. Seorang rakyat jelata bertanya apa yang terjadi. Dia menyadari darah itu mengering sebelum mencapai sasarannya. Sang putri mengulurkan tangannya dan memerintahkan mereka semua untuk menyerah. Dia menyatakan bahwa rencana mereka telah gagal. Ella memperhatikan pemandangan itu dan menyatakan tidak perlu baginya untuk bertindak. Pemimpin rakyat jelata menatap hasilnya. Dia berteriak bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka dan tidak akan ada lagi. Rekannya memperingatkan bahwa jika mereka tertangkap, semua akan sia-sia. Meski begitu, dia menghunus pedangnya dan memerintahkan semua orang untuk tidak menyerah. Siswa-siswa lain bersiap untuk bertarung. Sang putri terkena serangan dan bertanya-tanya sejauh mana mereka akan melangkah. 4 monster beruang muncul dari hutan. Ella berbalik ke arah makhluk-makhluk itu. Dia memperhatikan bahwa sekarang ada 4 monster. Dia bertanya-tanya apakah anak-anak seperti mereka punya kesempatan melawan binatang buas itu. Seorang rakyat jelata berteriak bahwa mereka tidak akan tertangkap dengan mudah, tetapi Ricky hanya membisikkan kata angin. Dia menggunakan sihir untuk membuat penghalang antara para siswa dan monster. Anak-anak laki-laki dari kelas bawah melihat ke atas. Ella memperingatkan mereka untuk tidak terluka hanya karena rencana mereka gagal. Ricky menyatakan bahwa mereka juga adalah warga kerajaan ini. Pemimpin rakyat jelata muncul terikat di sebuah pohon. Ricky mendekat dan berkomentar bahwa dia sekarang ingat adik perempuan pria itu ada di kelompok itu. Siswa yang terikat itu tersenyum dan bertanya apakah itu alasannya. Dia kemudian menyadari bahwa baik kakak maupun adik ada di sana. Dia berteriak bahwa adik-adik mereka tidak lagi di sini dan tidak berharga dibandingkan dengan mereka berdua. Dia melanjutkan dengan mengatakan, beruang-beruang itu pasti sudah menyerang. Jika beruntung, mungkin salah satu dari mereka masih berjuang. Sang putri memerintahkan Ricky untuk segera mengejar mereka karena mungkin masih ada jejak. Ella mencoba mengikutinya, tetapi sang putri menghentikannya dan menyuruhnya untuk tetap di sana. Dia berbalik padanya dan bertanya mengapa. Dia berteriak bahwa adiknya juga ada di luar sana. Sang putri berkata, dia mengerti bagaimana rasanya mendengar hal seperti itu mungkin terjadi pada keluarganya sendiri, tetapi dia menyatakan bahwa gadis itu hanya akan menghalangi. Siswa yang ditangkap menjelaskan bahwa jika semua terjadi seperti yang dia katakan, lokasi kejadian akan menjadi sangat berdarah. Para monster yang tertarik oleh bau darah akan berkumpul sehingga mustahil untuk mengetahui berapa banyak yang akan ada di sana. Sang putri berkomentar bahwa Ricky memiliki kemampuan untuk mengalahkan mereka semua, tetapi bertarung sambil melindunginya akan sulit bahkan baginya. Dia kemudian meminta Ella untuk mempercayainya dan menunggu di sisinya. Ella mengencangkan genggamannya pada pedangnya dan membisikkan nama Yurian.
Di tempat lain di hutan, Ricky berlari dengan kecepatan tinggi di antara pepohonan. Dia menemukan Tian tergeletak di tanah. Dia melompat mundur, menghindari serangan dari sosok berhelm. Orang asing itu bertanya-tanya mengapa dia bukan pria berkacamata. Ricky memperhatikan bros hitam penyerang itu dan menyadari ada orang lain di sana. Tian tetap tak bergerak di tanah. Dia berbalik ke arah musuh. Dia bertanya beraninya dia dan menerjang untuk menyerangnya. Ricky bertanya-tanya bagaimana serangannya bisa ditangkis. Pria berhelm itu berkomentar bahwa serangan mendadak agak berbahaya. Dia bertanya apakah dia pikir bisa lolos tanpa cedera setelah menyerang adiknya. Pemuda berhelm itu bertanya apakah dia yang seharusnya menjadi adik perempuan. Dia meminta Ricky untuk tenang dan mendengarkan, mengatakan dia mengerti kesalahpahaman itu. Ricky hanya membisikkan kata angin. Pria berhelm itu memperhatikan sihir terbentuk. Hembusan angin diluncurkan ke arahnya. Pemuda itu berkomentar bahwa itu berbahaya dan hampir memecahkan helmnya. Dia melihat Ricky membuat perisai angin di sekitar Tian. Ricky berbalik dan memanggilnya rakyat jelata. Pemuda berhelm itu berterima kasih padanya, mengatakan dia tidak percaya Ricky adalah salah satu dari sisa-sisa itu. Sebagai pengakuan, karena dia telah menghindari serangannya 2 kali, Ricky memutuskan untuk memperkenalkan diri. Dia mengungkapkan namanya adalah Ricky, putra tertua dari keluarga Viscount yang melayani roh angin Wai. Pemuda yang lain memperkenalkan dirinya sebagai Yuri Sungung. Ricky mengulangi nama Yuri Sungung, dan karena dia mengklaim bukan bagian dari sisa-sisa itu, dia akan mengajukan pertanyaan. Dia bertanya apakah pemuda itu tahu siapa yang meninggalkan adiknya dalam keadaan seperti itu. Yuri Sungung berbalik dan bertanya tentang adiknya. Sebuah gambar Yurian menggendong Tian yang tidak sadarkan diri muncul. Yura menunjuk dirinya sendiri dan bertanya, "Aku?" Dia mengaku telah membuatnya pingsan, tetapi Ricky memotongnya. Dia menyatakan bahwa kali ini dia akan menghancurkan helm itu terlebih dahulu. Yura Sungun berkomentar bahwa meluruskan kesalahpahaman tidaklah mudah. Dia berkata dia harus segera mengambil sesuatu. Dia melesat maju dengan kecepatan tinggi, menyatakan mereka akan berbicara lebih tenang lain kali. Ricky mengamati kecepatannya. Dia menyimpulkan bahwa dari cara dia bergerak, dia setidaknya adalah seorang ksatria tingkat menengah. Meski begitu, dia berhasil mencegatnya, mengatakan dia sudah membaca gerakannya. Dia mempersiapkan serangannya. Dia menyatakan bahwa pedangnya lebih cepat. Dia menyerang, percaya bahwa dia telah mengenai lawannya. Dia sadar serangannya meleset. Dia berbalik dan menyadari lawannya telah menghilang. Dia melihat sekeliling, mencarinya. Dia melihat ke atas. Yuri Sungung muncul dari belakang dan menjatuhkannya ke tanah. Pemuda berhelm itu bertanya apakah itu bayangannya. Segera setelah itu, diumumkan bahwa ujian masuk ke-29 telah berakhir. Seorang pria melaporkan ada insiden yang tidak menguntungkan, tetapi sang putri telah menangkap para pelakunya, dan tim investigasi kerajaan sedang menangani kasus ini. Di ruang rapat, para penyihir memberi selamat kepada para instruktur atas kerja keras mereka, tetapi salah satu dari mereka tidak setuju dengan kualitas para siswa. Dia mengklaim tahun ini berantakan karena rakyat jelata dan kelas bawah semuanya terhasut. Gi memarahinya, mengatakan Akademi Sihir Kerajaan tidak mempertimbangkan status sosial. Tetapi dia berteriak bahwa itu bohong dan akademi ada untuk memenuhi tugas seorang bangsawan. Instruktur lain memintanya untuk tidak menggunakan nama ayahnya saat berbicara tentang akademi, tetapi argumen itu terpotong. Mages memerintahkan pria itu untuk menjelaskan sisanya kepada mereka. Pria itu melaporkan bahwa 29 orang telah lulus, dan 10 teratas adalah para kandidat berkerumun di sekitar daftar hasil untuk memeriksa peringkat mereka. Putri Suruti diumumkan sebagai peringkat pertama. Ricky di peringkat kedua menemukan Yura Aceh. Keabsenan Sunggang aneh karena dia tidak percaya Sunggang bisa gagal. Jade merayakan peringkat ketiga, mengatakan ibunya akan senang. Kakak, beradik, Xia, dan Mo di peringkat keempat dan kelima berbicara tentang kriteria evaluasi pribadi. Ella merayakan peringkat keenam dan bertanya-tanya di mana Yurian berada. Chris di peringkat ketujuh menuduh gadis kelas bawah itu berbuat curang untuk mengalahkannya. Raizo, peraih peringkat ke-8, merasa kesal. Dia bahkan mengikuti tes dan mengancam akan menghajar seseorang. Di peringkat ke-9, Hina bersemangat dengan kehadiran sang putri dan bermimpi menjadi temannya. Goliath di peringkat ke-10 memutuskan untuk menghindari pria berambut panjang itu karena kepribadiannya. Tina lega melihat dia lulus di peringkat ke-24. Dia bangga dengan peringkat kedua kakaknya dan kemudian mencari nama Yurian. Yurian tersenyum tipis. Kemudian, dia mulai berkeringat menyadari ini buruk. Dia menyadari bahwa dia gagal. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia terlalu santai selama tes karena dia yakin telah mendapatkan item itu. Ella berlari ke arahnya mengatakan dia mendengar tentang jebakan itu tetapi senang melihatnya baik-baik saja. Dia bilang dia ingin segera menyusulnya, tapi Yurian meyakinkannya dan meminta maaf karena telah membuatnya khawatir.
Dia mengucapkan selamat atas peringkat ke-6-nya dan mengomentari keuntungan berada di 10 besar. Ella berterima kasih padanya, mengatakan itu hanya keberuntungan dan berharap dia akan memiliki keberuntungan yang sama tahun depan. Yurian bingung dan mengulangi kata-katanya. Tahun depan, dia mengumumkan bahwa dia tidak akan mendaftar dan menyarankan mereka masuk bersama tahun depan. Dia mengingatkannya bahwa tujuan mereka adalah masuk akademi bersama-sama. Chris muncul sambil tertawa dan mengatakan itu bagus, mereka bisa gagal bersama. Dia terus tertawa. Ella dan Eurian menatapnya. Pria berambut pirang stroberi memperhatikan mereka. Tak lama kemudian, dia mulai tertawa terbahak-bahak lagi. Eurian bertanya-tanya apakah dia harus memukulnya. Di ruang rapat, Guy menggebrak meja dan berteriak bahwa dia tidak bisa menerima hasil ini. Mages kemudian berkomentar bahwa menurutnya hasilnya seperti yang diharapkan, tetapi Guy mengklarifikasi bahwa dia tidak membicarakan 10 besar, tetapi fakta bahwa kandidat Yurian tidak lulus. Asisten itu menjelaskan bahwa meskipun Yurian adalah saudara Ella dan membawa item itu, sepertinya dia tidak mendapatkannya sendiri. Garionby kemudian menambahkan bahwa dibandingkan dengan kakaknya, ilmu pedangnya lemah. Guy bersikeras, menyatakan bahwa kandidat Yurian memiliki bakat yang luar biasa. Chris terus menertawakan kegagalan Yurian. Dia mulai menari sambil berteriak bahwa Yurian gagal. Ejekan itu berlanjut dengan lebih banyak gerakan tarian. Yurian hanya menatapnya sambil tersenyum. Tiba-tiba, seorang asisten berlari ke aula dan mengumumkan pernyataan darurat. Dia memberitahu mereka bahwa satu kandidat lagi akan diterima selain 29 siswa lainnya. Nama siswa yang diterima di spesialisasi sihir adalah Yurian. Kandidat lain bereaksi kaget atas penerimaan khusus seorang rakyat biasa. Ella mengucapkan selamat padanya dan berkata mereka bisa mendaftar bersama, tapi Eurian masih tidak mengerti situasinya. Di ruang rapat, Guy berargumen bahwa dia tidak bisa memahami penolakan itu, menyatakan bahwa Eurian memiliki potensi yang sangat besar. Dia menjelaskan bahwa Eurian tidak hanya memiliki kekuatan sihir yang cukup untuk merusak alat pengukur, tetapi dia juga berhasil menahan kekuatannya secara instan untuk mencegah kecelakaan besar, menunjukkan kontrol yang teliti. Guy menyimpulkan dengan mengatakan bahwa membiarkan orang seperti dia pergi akan menjadi kerugian besar bagi kerajaan. Mages membalas, menunjukkan bahwa dia akan dikalahkan oleh monster beruang. Keitien telah menyelamatkannya karena dia kurang pengalaman. Tapi Guy membalas bahwa sekolah justru adalah tempat untuk mendapatkan pengalaman itu dan bahwa dia bisa melampaui siswa peringkat teratas. Mages mempertanyakan apakah seorang rakyat biasa benar-benar pantas untuk mendaftar di sekolah itu. Guy menjawab bahwa yang tidak pantas berada di sana adalah dia, seorang guru yang terang-terangan mendiskriminasi seorang siswa. Mages kemudian menyatakan bahwa sekolah sihir ada untuk melatih pejuang berbakat dan status tidak menjadi masalah. Dia menambahkan bahwa dia mempercayai Profesor Guy, salah satu dari sedikit penyihir pahlawan di negara ini. Mengingat betapa dia memuji siswa itu, akan bodoh jika menyia-nyiakan bakatnya. Menggunakan wewenangnya sebagai direktur, dia menerima Yurian sebagai siswa penerimaan khusus di jurusan sihir. Tapi dia memberlakukan satu syarat. Jika Yurian gagal memberikan hasil yang diharapkan, dia akan langsung dikeluarkan. Kembali di aula, Yurian menggumamkan nama Yuri Sungung. Dia meletakkan tangan di kepalanya sendiri, memperkirakan tinggi orang yang menyelamatkannya. Tiba-tiba, dia sadar siapa orang itu. Dia teringat tes monster beruang ketika sosok bertopeng itu menggendong Taehyun. Matanya terbelalak karena penemuannya. Taehyun, dari kejauhan, memperhatikan ke arah mereka. Yurian berbalik ke boneka latihan dan menjatuhkannya dengan satu sabetan pedang kayu. Taeyan memperhatikannya dari jauh, berpikir bahwa tidak mungkin orang itu hanya sebatas itu. Ella bertanya apa itu tadi, tapi Yurian bilang dia tidak tahu. Keesokan harinya, berita menyebar bahwa 10 siswa teratas dan siswa penerimaan khusus berada di kelas lanjutan. Di depan ruang kelas, Ella berkata dia gugup, dan Yurian menyuruhnya untuk santai. Saat mereka membuka pintu, mereka menemukan aula kuliah besar yang sudah dipenuhi siswa. Siswa peringkat pertama, Putri Saruti, duduk di sebelah Riki yang berada di peringkat kedua. Sementara itu, siap peringkat keempat menunjukkan sesuatu kepada Mo, peringkat kelima, Jade. Peringkat ketiga, tampak terkejut, dan Hina, peringkat kesembilan mengagumi sang putri dari jauh. Ella, peringkat keenam, bertanya di mana mereka harus duduk, sementara Yurian merasa seperti kembali ke sekolah dasar. Dia bertanya-tanya seperti apa pendidikan di dunia sihir, menebak itu kurang berkembang daripada di kehidupan masa lalunya. Tiba-tiba, Raizo, peringkat ke-8, muncul di belakang mereka dan memerintahkan mereka untuk menyingkir. Ella setuju dan menyingkir sementara Yurian bertanya-tanya apakah dia preman sekolah. Chris berdiri dan memanggil Raizo yang berbalik menghadapnya. Siswa peringkat ke-7 bertanya apakah dia baru saja tiba. Raizo hanya menjawab, lalu kenapa?
Chris memarahinya, mempertanyakan bagaimana dia bisa datang setelah rakyat jelata padahal dia seharusnya memberi contoh. Rizzo mengulangi dengan agresif, lalu kenapa? Chris membungkuk dan memberitahunya bahwa dia peringkat ke-7, sementara Rizzo ke-8. Sambil tersenyum, dia memberitahunya untuk tidak terlambat mulai sekarang. Rizzo menatapnya dalam diam. Dia bertanya apakah Chris menyiratkan bahwa dia lebih kuat hanya karena perbedaan peringkat yang kecil. Dia melangkah lebih dekat dan menyatakan bahwa tes seperti itu tidak cukup untuk menilainya. Sebelum bertanya apakah dia menantangnya, Ella berbisik bahwa mereka berkelahi, tetapi Eurian mengajaknya untuk duduk di kursi yang kosong. Goliath mengomentari pertarungan itu, dan Hina hanya memperhatikan mereka. Jade menyaksikan adegan itu dari barisan depan. Saat dia duduk, Ella berkomentar bahwa dia belum pernah duduk di kursi seempuk ini, dan Eurian setuju. Jade berbalik dan memperkenalkan dirinya. Ella juga menyebutkan namanya, tetapi Jade menjawab bahwa mereka tidak perlu formalitas di kelas yang sama. Dia memberitahu Eurian bahwa luar biasa bagi seorang rakyat biasa untuk masuk ke kelas lanjutan dan merupakan suatu kehormatan untuk bersamanya. Dia mengusulkan agar mereka mengesampingkan status dan menjadi teman, dan Eurian menerima. Dia bertanya apakah dia Eurian, adik laki-laki Ella, dan anak laki-laki itu membenarkan, mengklarifikasi bahwa mereka bukan saudara kandung. Informasi itu mengejutkan Jade. Dia memuji ilmu pedang Ella yang luar biasa, menyatakan bahwa Ella adalah panutan yang sempurna dan pantas berada di kelas lanjutan. Dia berkata dia tidak sabar untuk melihat kemampuan Eurian dan berharap Eurian membuktikan nilainya. Eurian menatapnya dengan senyum tipis. Tiba-tiba, pertengkaran pecah di antara siswa lain di ruangan itu. Sekolah berbunyi menandai akhir kegiatan. Saat mereka berjalan melewati halaman, Ella berkomentar bahwa tidak banyak yang bisa dilakukan di hari pertama. Dia bilang kelas yang sebenarnya akan dimulai besok. Dia berbalik ke Yurian dan mengatakan mereka akhirnya berada di sekolah sihir. Dia menyarankan agar mereka bersenang-senang sampai saudara mereka yang lain tiba, dan dia setuju. Dari kejauhan, dua kakak kelas memperhatikan mereka, terkejut bahwa mereka sebenarnya adalah rakyat biasa. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa standar sekolah telah menurun hingga mengizinkan rakyat biasa masuk ke kelas lanjutan, sesuatu yang tidak terpikirkan di masanya. Eurian menyadari bahwa kedua pria itu adalah siswa tahun kedua. Mereka mendekat dan menuntut untuk disambut dengan benar. Eurian dan Ella menyapa mereka dengan hormat. Yang lebih kuat kemudian memerintahkan mereka untuk melepaskan seragam mereka. Dia mengklaim tidak dapat diterima bagi rakyat biasa untuk mengenakan seragam yang sama dengan bangsawan, membuat Ella bingung dengan permintaan itu. Kakak kelas itu mencengkram rompi Yurian dan menyuruhnya untuk patuh. Dia menatap anak laki-laki itu dengan marah. Kemudian, dia dengan paksa melepas rompi Yurian, tetapi dia hampir tidak bisa memegangnya sambil mengeluh bahwa rompi itu terlalu berat. Yurian hanya tersenyum dan memanggilnya Sun Bainim. Kakak kelas itu menoleh ke belakang dan menyadari anak laki-laki itu sudah menjauh. Tiba-tiba, Jade muncul dan menyatakan bahwa sekolah bukanlah tempat untuk diskriminasi status. Saat Ella meletakkan rompi di atas kepala Yurian, Yurian berkomentar bahwa situasinya lucu. Jade melangkah maju mengatakan tindakan kakak kelas itu mencemarkan nama baik sekolah. Kakak kelas yang lain memarahinya karena cara dia berbicara kepada senior. Ella bereaksi dan menyerang kakak kelas yang lebih kuat. Dia berteriak bahwa Ella harus menghormati yang lebih tua. Jade memanggil namanya. Kemudian dia mulai jatuh perlahan. Yurian menyaksikan adegan itu, terpaku, menatap penyerang, matanya dipenuhi amarah. Duduk di kantor kepala sekolah, Haiwon, pahlawan setempat, menunggu dalam diam. Mages berterima kasih padanya karena telah mengambil alih kelas lanjutan, tetapi dia menjawab bahwa dia hanya menerima karena tidak ada pekerjaan yang lebih baik. Dengan keterus-terangannya yang biasa, dia berkomentar bahwa Mages harus sedikit lebih bersemangat. Mages menunjukkan bahwa kelas tahun ini akan menjadi salah satu yang paling signifikan dalam sejarah sekolah. Penasaran, Hwon bertanya apa maksudnya dan apakah dia berbicara tentang kakak beradik itu. Membenarkan, Mages mengenang bahwa meskipun ada tentangan dari para bangsawan, mereka diterima sebagai siswa khusus di kelas lanjutan. Dia melanjutkan, menyatakan bahwa dia mengerti penerimaan sang kakak yang secara naluriah memasukkan mana ke pedangnya meskipun seorang rakyat biasa. Haiwon setuju bahwa Ella luar biasa dan akan mendapat tempat yang terjamin jika dia dilahirkan sebagai bangsawan. Tetapi dia menunjukkan bahwa hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang adiknya. Mages teringat desakan Gi tentang bakat hebat anak laki-laki itu, yang tidak seperti kakaknya, belum membuktikan apa-apa. Haiwon menyimpulkan bahwa meskipun begitu, dia menerima gelar khusus karena signifikansi yang disebutkan Mages. Mages bertanya, apakah menurutnya sistem sekolah saat ini berfungsi sebagaimana mestinya. Dia menjelaskan bahwa tempat itu seharusnya membina bakat tanpa memandang status, tetapi telah menjadi batu loncatan bagi para bangsawan yang akan menghancurkan kerajaan.
Haiwon menjawab bahwa dia hanya dilatih untuk bertarung, tetapi dia sepenuhnya mempercayai penilaiannya. Berbalik, Mages kembali ke subjek signifikansi besar yang dia sebutkan sebelumnya. Menunjuk ke jendela, dia mengatakan kakak beradik itu sedang diintimidasi di luar dan perlu dihentikan. Hyewon menyuruhnya untuk tenang, menyarankan agar mereka hanya menonton untuk saat ini. Dengan mata yang tajam, dia menyatakan penasaran untuk memahami signifikansi itu. Di halaman, seorang kakak kelas menuntut rasa hormat dan melayangkan pukulan telak pada Ella. Jade meneriakkan nama gadis itu. Ella pingsan karena dampak pukulan itu. Eurian menyaksikan seluruh adegan itu dengan tatapan tajam. Jade mengambil posisi bertarung dan memerintahkan Eurian untuk membawa Ella ke UX. Dia bersumpah akan menyeret para penyerang ke kantor kemahasiswaan. Seorang kakak kelas keberatan mengingatkannya bahwa mereka adalah siswa tahun kedua. Penyerang tiba-tiba menyadari ada kancing di tangannya, tidak mengerti bagaimana Urian bisa lolos. Dia sadar dia bahkan tidak melonggarkan cengkeramannya, namun Urian sudah menggendong Ella. Dengan jantung berdebar kencang, Eurian memutar ulang saat kakak kelas itu memukul kakaknya. Dia juga teringat kepalan tangan pria itu yang dipenuhi mana menghantamnya dengan kekuatan penuh. Dengan Ella aman di pelukannya, dia menghadapi kakak kelas itu tanpa ragu-ragu. Jade mencengkeram pergelangan tangan penyerang yang panik dan mencoba melepaskan diri. Terkejut dengan kekuatan seseorang yang lebih kecil, penyerang itu berjuang untuk lepas, tetapi Jade juga kesulitan menahannya. Sambil mengertakkan gigi, kakak kelas itu mencoba melawan. Dia berteriak pada Nigel untuk menggunakan sihir. Nigel mengeluarkan tongkatnya untuk mengembalikan martabat kakak kelasnya, tetapi Jade menyuruhnya menunggu. Dimarahi oleh Eurian karena menggunakan sihir di dalam sekolah, anak laki-laki itu disuruh mundur. Jade tertegun melihatnya masih di sana saat Eurian mengaktifkan skill untuk menyembuhkan Ella. Meyakinkannya bahwa dia sudah mengurus Ella, dia memperingatkan bahwa dia akan menangani sisanya. Terpaku, Jade berdiri dengan tongkat di tangannya. Dari jendela, Mages dan Haiwon menyaksikan semuanya dalam diam. Ella bangun dan Yurian bertanya apakah dia baik-baik saja, menyuruhnya untuk tidak memaksakan diri. Bangun, dia mengumumkan akan menunjukkan kepada mereka metode pertama yang dia ciptakan untuk menyembunyikan kekuatannya. Kebingungan tiba-tiba menyelimuti Yurian. Dia melihat Jade dan kedua kakak kelas menari bersama. Menyapa kepala sekolah, Haiwon memecah kesunyian. Dia mempertanyakan apakah Mages menjadikan Yurian siswa khusus karena sudah mengetahui kemampuannya. Di halaman, Ella bertanya pada Yurian apa yang terjadi. Jade mendekat, ingin tahu bagaimana Ella bisa pulih sepenuhnya. Yurian meyakinkannya bahwa dia baru saja menyembuhkannya, dan Jade mengulangi kata penyembuhan dengan tidak percaya. Sebuah sketsa dari akal sehat dunia ini muncul. Dijelaskan bahwa sihir penyembuhan digunakan untuk mengobati luka, tetapi prosesnya biasanya memakan waktu 5 hingga 15 menit tergantung pada keahlian pengguna. Para pembawa acara menyimpulkan dengan mengatakan untuk tidak melakukan hal-hal gila seperti penyembuhan instan. Akhirnya, Yurian mengerti bahwa dunia ini tidak memiliki penyembuhan instan. Jade berkomentar bahwa ini pantas untuk siswa penerimaan khusus, menyesali kegagalannya untuk mengesankan Ella. Kembali di kantor kepala sekolah, Haiwon merasa lelah dan mengumumkan bahwa sudah cukup. Dia muncul tepat di tengah keributan dan menyatakan bahwa perkelahian antar siswa dilarang keras. Yurian dan Ella berbalik, menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Dengan ekspresi serius, Haiwon menghadapi mereka berdua. Dia berkomentar bahwa ada banyak siswa menarik tahun ini. Dia menyuruh semua orang pergi dan berjanji akan berpura-pura tidak melihat apa-apa karena ini adalah upacara penerimaan. Kakak kelas itu meminta maaf, berterima kasih padanya, dan tetap bersumpah untuk membalas dendam pada anak baru itu. Kemudian di asrama, Yurian menjadi bersemangat ketika dia mengetahui akan memiliki kamar pribadi dan tempat tidur. Dia memberitahu Ella bahwa asramanya luar biasa dan mulai tertawa. Tawanya terus berlanjut dan Ella memanggil namanya. Terdengar terkejut, Ella mengakui dia tidak tahu Yurian cukup berbakat untuk penyembuhan instan yang sempurna. Tidak menyadari itu adalah prestasi yang luar biasa, Eurian mengakui dia juga tidak tahu. Ella menyatakan bahwa dengan bakatnya, dia akan direkrut ke tempat yang luar biasa setelah lulus, dan dia merasa mereka akan berakhir berpisah. Memanggil namanya, dia mencoba menarik perhatiannya. Tatapan tegasnya bertemu dengan tatapannya. Ella menyatakan bahwa dia tidak berniat kalah darinya. Lagi pula, dia akan berada di sisinya, dan juga bagian dari kelas lanjutan. Dia menyarankan agar mereka saling mendukung sampai akhir, dan Euron setuju dengan anggukan. Keesokan harinya, seorang guru menyapa kelas dan memperkenalkan diri sebagai penanggung jawab kelas tingkat lanjut. Haiwon mengumumkan bahwa dia berharap bisa akrab dengan semua orang. Hina dan Goliath bereaksi dengan terkejut menyadari pahlawan residen akan menjadi guru kelas tingkat lanjut. Sambil berbisik, Ella mengatakan bahwa orang dari kemarin adalah guru mereka, sementara Yurian bertanya apa arti pahlawan residen.
Haiwon bertanya apakah mereka menikmati kamar pribadi yang eksklusif untuk kelas tingkat lanjut. Dia menjelaskan bahwa siswa biasa tanpa prestasi tidak menerima hak istimewa seperti itu. Guru itu menambahkan bahwa makanan, seragam, dan fasilitas adalah bagian dari keuntungan berada di sana. Jika mereka tetap di kelas tingkat lanjut sampai lulus, mereka akan hidup dengan membuat iri orang lain. Tapi dia memperingatkan bahwa sistem sekolah mencakup penurunan pangkat. Hewan menjelaskan bahwa meskipun mereka masuk melalui tes, nilai rendah akan mengakibatkan diturunkan ke kelas biasa. Dia kemudian mengungkapkan bahwa jumlah siswa yang lulus dari kelas tingkat lanjut tahun lalu adalah 0. Yurian tersenyum, menyatakan bahwa dia sangat bersemangat tentang semua ini. Dengan sepotong kapur di tangannya, Hyewon mengumumkan dimulainya kelas. Melihat ke papan tulis, Yurian terkejut dengan apa yang dia tulis. Dengan senyum gugup, dia berpikir bahwa mungkin dia memulai dengan terlalu baik. Di kelas tingkat lanjut, evaluasi bersifat mutlak. Ini berarti jumlah siswa berubah setiap tahun. Tidak seperti siswa biasa, anggota kelas ini menerima dukungan yang luar biasa. Mereka praktis dijamin karier yang sukses saat mereka lulus. Tetapi jika nilai mereka turun, mereka akan segera diturunkan ke kelas biasa dan semua kehormatan mereka lenyap. Tahun lalu, tidak ada satu pun siswa yang berhasil lulus dari kelas tingkat lanjut. Masih harus dilihat apakah Yurian, protagonis kita, akan bisa lulus. Berjalan ke papan tulis, instruktur Gi mengumumkan bahwa ini adalah kelas pertama mereka. Yurian bereaksi terhadap apa yang tertulis di papan tulis. Chris juga menatap papan tulis, mencoba memastikan apakah itu pelajaran matematika. Instruktur mengawasinya dalam diam. Dia meminta izin untuk bertanya, dan Gi mengizinkannya. Bangsawan muda itu ingin tahu mengapa mereka harus belajar matematika di Akademi Sihir karena dia ingin belajar sihir. Instruktur kemudian membalikkan pertanyaan kepadanya, menanyakan mengapa dia ingin menggunakan sihir. Menurut Chris, tujuannya adalah menjadi penyihir yang kuat dan membantu kerajaan. Tetapi Gi menyatakan bahwa engkau tidak perlu mana untuk menjadi kuat. Pengetahuan tentang dunia adalah yang benar-benar penting, menurutnya. Nigel berkomentar bahwa pengetahuan memungkinkan seseorang untuk melampaui kemampuan bawaan mereka. Yurion mempertanyakan ini. Untuk mendemonstrasikannya, Gi menyalakan api di ujung jarinya dan bertanya bagaimana cara membuatnya lebih besar. Chris menjawab bahwa kau hanya perlu menyuntikkan lebih banyak mana. Membuat api lebih besar. Gi mengonfirmasi bahwa jawabannya benar. Dia menjelaskan bahwa biasanya api akan diperkuat dengan lebih banyak mana dan Chris bereaksi dengan puas. Tetapi Gi bertanya, apa yang harus dilakukan jika engkau tidak bisa menyuntikkan lebih banyak mana dan melihat ke gadis dengan rambut diikat? Ella menyarankan untuk menggunakan mantra pendukung dari penyihir lain, tetapi Gi menolak ide itu. Api bergerak ke arah lampu gantung saat Gi berkomentar bahwa ada cara yang lebih baik untuk memperkuat api tanpa mana. Dengan tangannya yang lain dia merapal mantra. Dia mengungkapkan bahwa angin adalah cara terbaik. Sebuah tornado api besar terbentuk membuat para siswa terdiam. Ella mencatat bahwa ketika api bertemu angin, ia tumbuh secara eksponensial. Yurian menambahkan bahwa itu adalah reaksi pembakaran. Gia menghadap kelas dan menyatakan bahwa inilah pengetahuan dan alasan mereka tidak boleh hanya fokus pada peningkatan mana. Dia mengumumkan bahwa mereka perlu belajar tentang pengetahuan dan mengusulkan untuk memulai dengan tes sederhana. Keheningan total memenuhi ruangan, semua orang fokus pada tes, menulis dengan pena bulu mereka. Instruktur menghentikan ujian dan mulai memeriksa jawaban. Dia memberitahu mereka bahwa 3 siswa menjawab semuanya dengan benar. Chris bereaksi karena telah menebak 2 pertanyaan. Yang pertama dengan nilai sempurna adalah Putri Saruti. Ella bersorak atas hasilnya. Selanjutnya, instruktur mengumumkan Raizo sebagai nama kedua, mengejutkan Chris. Tian memperhatikan keringat di dahinya dan mengajukan pertanyaan langsung. Dia ingin tahu apakah Chris tidak mendapatkan nilai sempurna. Dia mengingatkannya tentang status bangsawannya dan penampilannya yang baik pada ujian masuk. Dia menunjukkan bahwa peringkat berubah setiap bulan, tetapi mengatakan dia tidak terlalu peduli tentang itu. Dia hanya ingin dia berprestasi mulai besok. Chris dibuat terdiam oleh komentarnya. Gi membangun ketegangan untuk siswa terakhir dengan nilai sempurna. Namanya terungkap Yurian, Putri Saruti, Sia, dan Ricky bereaksi dengan terkejut dan Chris tercengang melihat rakyat jelata di puncak. Ella menjadi bersemangat ketika mendengar namanya. Senyum tipis muncul di wajah Yurian. Dia mengungkapkan bahwa di kehidupan masa lalunya, dia adalah seorang siswa SMA di Korea Selatan yang berjuang dengan sistem pendidikan swasta yang kompetitif. Dia menyatakan bahwa dia bisa menyelesaikan masalah semacam ini di kepalanya tanpa usaha sama sekali. Dia yakin dia adalah siswa terbaik di akademi ini. Duduk di sebelahnya, Goliath berkomentar bahwa hasilnya mengesankan. Bangsawan muda itu menyatakan dia tidak akan kalah dari Yurian. Mengakhiri tes sederhana, Gi berjanji akan memberi semua orang hadiah.
Dia memegang lencana kecil di tangannya, lalu dia melemparkan beberapa lencana ke arah para siswa. Lambang kelas tingkat lanjut melayang ke masing-masing dari mereka, dan instruktur menyuruh mereka untuk menyematkannya di rompi mereka. Dengan ini, mereka sekarang memiliki akses ke semua yang ada di dalam akademi, termasuk makanan kualitas tertinggi yang disiapkan khusus untuk kelas tingkat lanjut. Mendekati Ella, Euron menunjuk dan berkata itu daging. Mencicipi potongannya, Ella berkomentar bahwa dagingnya meleleh di mulutnya dan menyatakan bahwa kelas tingkat lanjut benar-benar yang terbaik. Dia memberitahu Yurian bahwa dia ingin tinggal di kelas tingkat lanjut selamanya, dan dia menjawab bahwa mereka bisa jika mereka berprestasi. Yurian menegaskan bahwa mereka perlu bekerja keras untuk mempertahankan nilai tinggi. Guy bertanya apakah mereka menikmati makanannya, dan mengumumkan dimulainya kelas berburu monster. Dia menjelaskan bahwa tidak seperti tes pagi ini, kelas ini akan memengaruhi nilai mereka, dan, dalam skenario terburuk, dapat mengakibatkan penurunan pangkat. Euron memperingatkan Ella tentang dampak kelas pada nilai mereka, dan dia menjamin akan menempati posisi pertama. Tetapi instruktur mengingatkan mereka bahwa mereka masih mahasiswa baru, dan terlalu muda untuk berburu monster sendirian. Guy mengungkapkan bahwa dia telah memanggil beberapa kakak kelas untuk kelas berburu gabungan. 2 kakak kelas tiba, dan Nigel berkomentar bahwa dia merindukan adik kelasnya yang menggemaskan. Yuri mencatat bahwa kerja sama tim mereka akan dievaluasi, menyarankan mereka harus akur. Kakak kelas pirang itu mendekat dan menegaskan bahwa kerja sama tim sangat penting untuk tes ini. Dia mengancam bahwa jika dia melaporkan ketidakpatuhan apapun, nilai mereka akan anjlok. Dia mengatakan mereka tidak perlu takut, tetapi kakak kelas bisa menjadi malaikat atau iblis tergantung pada sikap mereka. Goliath menoleh ke Ella dan Euron, meminta maaf, dan menyarankan mereka bekerja sama untuk saat ini. Dia menyatakan bahwa meskipun tidak adil, dia harus tetap di kelas tingkat lanjut dengan cara apapun. Goliath mengepalkan tinjunya, bertekad. Ella setuju bahwa mereka juga harus tetap tinggal, tetapi Euron ragu-ragu. Dia mempertanyakan apakah mereka akan mendapat evaluasi yang baik hanya dengan patuh, sementara para kakak kelas tertawa. Menganalisis keduanya, Euron memutuskan dia tidak bisa membiarkan mereka membahayakan nilainya. Sebuah ide muncul di benaknya. Dia mendekat dan dengan hormat memanggil mereka senior, membuat Nigel dan yang lainnya terkejut. Dia mengusulkan agar mereka membuat taruhan. Kakak kelas yang lebih tua marah, bertanya bagaimana seorang rakyat jelata berani mengusulkan hal seperti itu, dan apa yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa baru. Tapi Yurian meyakinkan mereka bahwa mereka akan menunjukkan kemampuan mereka saat itu juga. Senior pirang itu menerima tantangan tanpa ragu-ragu. Dia menendang sebuah tong penuh senjata ke arah mahasiswa baru. Nigel memerintahkan mereka untuk mengambil pedang dan tongkat. Dengan para senior yang sudah bersenjata, dia mengusulkan pertarungan pura-pura, berjanji akan mengakui mereka jika mereka menang. Senior lain memperingatkan mereka untuk tidak terluka karena pedangnya asli. Dia melanjutkan dengan mengatakan para guru tidak akan tahu apakah cedera berasal dari monster atau manusia, dan Yurian mempertanyakan sifat pertempuran itu. Anak laki-laki itu bertanya apakah mereka benar-benar ingin bertarung dengan pedang sungguhan. Nigel hanya menyuruh mereka untuk tidak terlalu takut. Ketiga mahasiswa baru itu berterima kasih atas kesempatannya, dan Goliath merayakan kemampuannya untuk tetap di kelas tingkat lanjut. Ella bertanya pada Euron pedang mana yang harus dia pilih, dan dia menyuruhnya untuk mengambil yang mana saja sementara para senior menonton. Senior ahli pedang itu memberitahu Nigel untuk tidak main-main, dan dia setuju. Tiba-tiba maju, senior itu menyerang Ella, yang menangkis pukulan itu dengan kuat. Terkejut, senior itu mundur, merasakan kekuatan tangkisannya. Dia menyadari rakyat jelata itu telah memasukkan mana ke dalam pedangnya. Ella mengingat konfrontasi masa lalu. Pada kesempatan itu, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri atau Yurian. Kurangnya ketenangannya harus dibayar mahal, tapi sekarang dia tidak akan lengah. Memanggil Nigel, senior itu meminta mantra perlindungan. Nigel memunculkan baju zirah magis di sekitar temannya. Goliath melesat maju. Dia berlari lurus ke arah Nigel, yang sedang mempersiapkan mantra yang kuat. Energi yang kuat bermanifestasi di tangan Goliath. Tongkat Nigel direnggut dari tangannya. Bingung, dia bertanya-tanya apa yang terjadi pada tongkatnya. Goliath sekarang memegang pedang bayangan. Dia menyatakan bahwa mengalahkan penyihir terlebih dahulu adalah aturan dasar. Senior ahli pedang itu bersiap untuk bertindak. Dia menyerang Yurian sambil mengatakan mereka juga akan mengalahkan penyihir di pihak mereka, tetapi Ella menjamin itu tidak akan terjadi. Pria itu melanjutkan serangannya ke arah anak laki-laki itu. Yurian tetap tidak bergerak menunggu serangan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Senior itu menghentikan gerakannya, merasakan kehadiran yang muncul di sekitar anak laki-laki itu. Dia menyaksikan pemandangan itu, tidak dapat memahami apa yang dia saksikan. Ella merasakan bahaya yang mendekat. Di belakang Euron, seekor monster muncul dari bayang-bayang.
Makhluk itu menyerang dengan cakarnya, dan Ella meneriakkan nama anak laki-laki itu. Dia mendorongnya menjauh, menerima pukulan sebagai gantinya. Euron melihat punggungnya ditandai oleh cakar. Goliat meneriakkan nama Ella, dia memanggil pedang iblisnya dengan marah. Pedang itu mengambil bentuk keduanya, Helix, dan Goliat melompat untuk menyerang. Serangan Helix mengenai monster itu tepat di kepala. Makhluk itu jatuh terbunuh dengan keras. Senior itu menjatuhkan diri ke tanah saat tubuh monster itu jatuh di sampingnya. Dia menyadari makhluk itu dikalahkan dalam satu pukulan, tetapi ingat gadis itu terluka. Eurian bertanya pada Ella apakah dia baik-baik saja, dan dia menjawab bahwa dia tidak merasakan sakit saat lukanya menutup. Senior itu tercengang melihat penyembuhan yang seketika dan sempurna. Melihat ketiga mahasiswa baru itu berinteraksi, dia bertanya-tanya apakah ini benar-benar kelas tingkat lanjut. Frustrasi menguasai senior itu. Dia kemudian memberitahu mereka bahwa para mahasiswa baru telah lulus dan dia tidak akan mengajukan laporan negatif. Meski begitu, dia menolak untuk mengakui Yurian. Nigel berkomentar bahwa fisik Goliat mengesankan, tetapi mengaitkan prestasi itu dengan mantra perlindungan sederhana. Kedua senior itu berteriak agar mereka tidak sombong, mengklaim bahwa mereka tidak bisa melakukan apa-apa sendiri. Euron mengakui argumen mereka masuk akal. Kelas itu awalnya seharusnya berlangsung di sebuah kabin di hutan. Duduk di sebuah ruangan, instruktur G mengungkapkan bahwa itu seharusnya bukan kelas gabungan. Seorang instruktur menyebutkan aktivitas itu berubah tiba-tiba, dan rekannya menjelaskan bahwa karena ini pertama kalinya G, dia mungkin tidak tahu ini terkadang terjadi. Jaya mempertanyakan apakah mereka benar-benar diizinkan untuk bertindak seperti ini selama kelas. Instruktur memintanya untuk mempercayai siswa tahun kedua yang luar biasa, mengatakan bahwa bahkan guru pun butuh istirahat. Kelas teori sederhana berakhir menjadi perburuan monster. Kedua instruktur mencoba menyembunyikan rasa malu mereka sambil mengelola situasi. Jaya bertanya apakah murid-muridnya akan baik-baik saja, karena siswa terbaik dari tahun kedua ada di sana. Instruktur meyakinkannya bahwa mereka akan baik-baik saja, dan dia serta rekannya menertawakan situasi tersebut. Tetapi niat di balik tindakan mereka sudah jelas. Dia merenungkan apa yang harus dia lakukan pada mereka karena telah memprovokasi murid-murid pertamanya. Dia tidak yakin apakah harus memuji keberanian mereka atau bertindak sebaliknya. Tekanan yang meningkat memenuhi ruangan, membuat kedua instruktur tegang. Gi menyesap minumannya dan memutuskan untuk menunggu. Bagaimanapun, mereka adalah siswa kelas tingkat lanjut. Di tempat lain, seseorang bertanya pada Jade, apakah dia termasuk dalam keluarga yang menggunakan pedang iblis. Senior itu bertanya pada Goliat, apakah dia memastikan saudara kandung rakyat jelata tidak hadir, dan anak laki-laki itu mengonfirmasi bahwa dia hanya membawa Jade. Jade menghadapi para senior yang tiba-tiba memanggilnya ke tempat itu. Pria muda itu memuji pekerjaan bagus yang mereka lakukan. Siswa peringkat teratas kelas tingkat lanjut tahun kedua, Leral, menawarkan untuk memberi Jade beberapa nasihat. Kelompok tahun kedua dikenal sebagai sarang iblis karena orang yang menduduki peringkat nomor 1. Selama upacara masuk tahun lalu, Leral menuntut agar semua orang mematuhinya. Beberapa bangsawan berani menanyainya, tetapi ada 10 siswa di kelas tingkat lanjut tahun sebelumnya. Itu berlangsung sampai dia mengalahkan 9 lainnya dalam pertarungan yang menentukan. 3 orang yang menyerah tetap di kelas tingkat lanjut, sementara 6 orang yang melawan disingkirkan. Saat ini, hanya 4 siswa yang tersisa di kelas tingkat lanjut tahun kedua, dan hierarki yang ketat berkuasa di antara mereka. Goliat bertanya-tanya mengapa semua orang dari kelas tingkat lanjut tahun kedua berkumpul di sana. Leral memberitahu Jade bahwa dia pernah mendengar cerita tentang keluarganya sebelum dia datang. Dia mengomentari garis keturunan pedang iblis yang menurun, menyatakan bahwa anak laki-laki itu membawa misi besar di tangan sekecil itu. Dia mengingatkannya bahwa jika dia tidak lulus dari kelas tingkat lanjut, keluarganya akan runtuh. Dalam sebuah ingatan, ayah Jade bertanya apa itu alat sihir. Dia menunjukkan kekesalan melihat orang-orang yang tidak mampu menggunakan pedang iblis menggunakan pedang mana seolah-olah itu biasa. Dia menjelaskan kepada putranya bahwa dengan populernya alat sihir di kerajaan, keluarga mereka, para penjaga pedang iblis, mulai menurun. Duduk di meja, sang ayah memanggil putranya dengan suara tegas. Dalam ingatan itu, pria itu mengulurkan tangannya ke arahnya. Dia mengatakan dia harus lulus dari kelas tingkat lanjut, berapapun biayanya, untuk membuktikan bahwa garis keturunan pedang iblis masih hidup. Dia memperingatkan bahwa jika dia gagal, ibunya, saudara-saudaranya, dan dia akan menghadapi kehancuran total. Kembali ke masa kini, Leral menyatakan dia akan mengizinkan Jade lulus dari kelas tingkat lanjut. Anak laki-laki itu menatapnya, mempertanyakan tawaran itu. Leral mengungkapkan bahwa kelas itu diawasi oleh orang-orang yang sangat kuat, sehingga tidak mungkin untuk mengukur kekuatan mereka. Dia menjelaskan bahwa mereka telah menerima sebuah misi, dan jika mereka menyelesaikannya, kelulusan mereka dari kelas tingkat lanjut akan dijamin.
Jade tercengang menyadari bahwa bagi orang-orang ini, kelulusan adalah hal yang tidak penting. Leral mengonfirmasi ini dan memerintahkannya untuk pergi ke saudara kandung rakyat jelata dan melakukan apa yang diperintahkan. Dia mengklaim bahwa dibandingkan dengan lulus dari kelas tingkat lanjut, ini jauh lebih sederhana. Dia menambahkan bahwa dia membantu karena keluarga Jade sedang menghadapi masa-masa sulit, dan ini adalah kesempatannya untuk menjadi anak yang berbakti. Kembali bersama kelompok, Ella bertanya, apakah dia baik-baik saja, dan apakah dia mengalami masalah. Yurian menyebutkan mereka khawatir karena dia sangat lama, dan Ella bertanya di mana para kakak kelas. Jade takut mereka akan memberitahu para guru tentang kegagalan kerjasama tim dan sebuah energi terbentuk di tangannya. Yurian memperhatikan perubahan di mata Jade. Dia berteriak memanggil Ella saat melihat anak itu mengangkat pedang hitam di belakangnya. Energi gelap melesat dari bilah pedang dan menyelimuti kedua saudara itu. Yurian berkomentar bahwa ini adalah lelucon yang terlalu kejam. Goliat mengawasi dan memperingatkan mereka untuk berhati-hati dengan Jade. Dia menjelaskan bahwa energi tegangan tinggi mengalir di antara pedang dan akan sulit untuk sembuh jika mereka terkena. Yurian bertanya, apakah dia melakukan semua itu dengan pedang iblis dan menyebutnya terampil. Jade meminta maaf dan meminta mereka untuk tetap seperti itu untuk saat ini. Dia mengungkapkan bahwa kakak kelas memberitahunya hanya dia yang bisa memonopoli poin. Dia menyatakan bahwa dia harus tetap di kelas lanjutan dan rakyat jelata seperti mereka bisa keluar tanpa masalah, tapi dia berjanji akan membebaskan mereka saat kelas selesai dan meminta maaf pada mereka. Leral muncul di hutan, bingung dengan tindakan Jade. Dia menemukan anak itu pingsan di tanah dan mengatakan dia memerintahkannya untuk melumpuhkan saudara kandung rakyat jelata itu. Dia mempertanyakan apakah dia mencoba untuk tidak mematuhi perintah atasannya. Jade mengangkat wajahnya yang terluka. Duduk di atas batu, Leral memerintahkannya untuk mengejar saudara-saudara itu dan mengikuti perintahnya. Jade berkomentar bahwa tampaknya para petinggi tidak menerima rakyat jelata yang belajar sihir. Leral mengungkapkan bahwa misi yang mereka terima adalah untuk menyingkirkan siswa rakyat jelata dari kelas. Untuk melakukan ini, para guru lainnya dikumpulkan di satu lokasi. Dia menyatakan bahwa misi tersebut harus diselesaikan. Dia mengingatkannya untuk tidak mengecewakan para petinggi dan mengatakan ini adalah kesempatannya untuk menyelamatkan keluarganya dan menjadi anak yang baik. Leral menatap anak itu yang terluka di tanah. Dia bilang dia tidak mengerti tindakannya dan mengingatkannya bahwa dia harus lulus dari kelas lanjutan. Dia bertanya mengapa dia melakukan begitu banyak untuk sepasang rakyat jelata yang miskin, tetapi Jade mengoreksinya. Dia menyatakan bahwa mereka adalah Ella dan Eurion. Kakak kelas itu membalas bahwa baru 1 atau 2 hari sejak mereka diterima, tidak cukup waktu untuk membentuk ikatan apapun. Jade mengepalkan tinjunya di tanah dan mengatakan dia tidak melakukan ini karena kedekatan. Dia menegaskan bahwa bakat Ella dengan pedang pantas berada di kelas itu, dan meskipun Euron lemah dan kesulitan dengan sihir, dia cerdas dan akan menjadi orang dewasa yang mampu membawa kerajaan menuju kemakmuran. Kemampuan penyembuhannya juga luar biasa, dan di masa depan, dia akan diakui dan menyembuhkan banyak orang sakit di kerajaan. Jade menyatakan bahwa mereka berdua memiliki masa depan, dan bahwa mereka akan membawa cahaya yang lebih terang daripada bangsawan manapun yang hanya menilai berdasarkan status. Leral mengulangi kata-kata masa depan yang lebih cerah dan mengakui bahwa mungkin dia benar. Dia mendekati Jade dan menyatakan bahwa tidak ada yang tersisa untuk keluarganya selain keputusasaan. Mengganggu perintah bangsawan tingkat tinggi akan menjadi kejahatan yang dapat mempercepat kehancuran keluarganya lebih jauh lagi. Dia menyebutkan adik-adiknya yang naif dan polos, yang tidak tahu apa-apa tentang dunia. Dalam sebuah ingatan, Seidi dan Hazelrun memberinya selamat karena berhasil masuk ke kelas lanjutan. Jade memeluk mereka dan memastikan bahwa berita itu luar biasa. Adik-adiknya bertanya, apakah ayah mereka akan bisa tersenyum lagi mulai sekarang, dan apakah keluarga mereka akan bahagia lagi, membuat Jade terdiam. Dia tetap diam menghadapi pertanyaan mereka. Kemudian, Jade memeluk mereka lagi dan meminta mereka untuk percaya padanya. Dia berjanji untuk lulus dari kelas lanjutan sambil memikirkan adik-adik dan ayahnya. Kembali ke masa kini, Leral mengatakan ini belum terlambat dan mengulurkan tangan ke Jade. Dia bertanya kepadanya, apa salahnya memprioritaskan keluarga di atas masa depan kerajaan, dan apa yang dilakukan adik-adiknya yang tidak bersalah hingga pantas hancur. Leral menyatakan bahwa tidak peduli seberapa banyak dia melawan, saudara kandung rakyat jelata akan disingkirkan hari ini karena tidak ada guru yang bisa menyelamatkan mereka. Dia mengulurkan tangannya dan menuntut agar Jade menguasai diri dan menyelesaikan misi, meyakinkannya bahwa dia tidak membencinya. Dia mengusulkan agar mereka menjalani kehidupan bangsawan yang sukses bersama. Jade menolak dan menepis tangannya. Dia menyuruhnya mundur, menyatakan dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia menyatakan bahwa dia akan melindungi teman-teman dan keluarganya.
Leral mengawasi dalam diam. Dia memperingatkan bahwa Jade akan menyesali ini, dan anak itu bersiap untuk bertarung. Leral dan siswa kelas lanjutan tahun kedua tiba untuk menghadapi Euron dan Ella. Jade berdiri di hadapan mereka, bertekad untuk melindungi mereka. Dia bersiap menghadapi Leral yang mengakui lawannya lebih kuat dari yang dia duga. Jade menyerbu ke depan, menolak untuk membiarkan mereka menang. Kekalahannya akan membahayakan Ella dan Euron. Leral menunjukkan belati kecil, mengklaim dia akan menyerangnya 10 kali sebelum mengalahkan saudara-saudara itu. Jade mempertanyakan penggunaan belati sependek itu. Dia kemudian melesat maju dengan kecepatan tinggi, tetapi tubuhnya membeku di tengah gerakan. Memanfaatkan kesempatan, Leral menyerangnya dengan presisi. Saat Jade merasakan dampaknya, lawannya berkomentar bahwa dia pernah menggunakan pedang panjang sebelumnya, tetapi lebih suka belati. Dia suka melihat lawannya dari dekat. Jade jatuh ke tanah dan Leral dengan dingin memberitahunya bahwa 9 serangan tersisa. Salah satu rekannya merayakan aktivasi skill penyegel gerakan, sementara yang lain mengakui itu masih menakutkan. Nigel menjelaskan bahwa mereka juga kesulitan pada awalnya, tetapi Leral tidak benar-benar bertarung. Dia hanya melancarkan serangan sepihak. Leral menatap bilahnya dan memperingatkan bahwa dia akan menyerang lagi dalam 10 detik. Hitung mundur dimulai dengan Jade masih di tanah, tetapi dia bangkit, menggunakan pedang iblisnya, merangkul dirinya sendiri saat hitungan berlanjut. Menggunakan bentuk keempat pedang, dia menciptakan cambuk energi dan menyerang musuhnya. Leral mengangkat tangannya pada detik terakhir untuk menahan pukulan, berhasil mempertahankan diri. Namun, tubuh Jade membeku lagi. Leral muncul di belakangnya dan menyerang punggungnya. Pukulannya kuat, dan penyerang berkomentar bahwa reaksi Jade menarik. Dia kemudian membantingnya ke tanah dan memulai hitungan mundur lagi. Dia tetap berdiri, mengawasi detik-detik berlalu. Pada saat terakhir, Jade mengaktifkan bentuk ketiga pedang, menciptakan beberapa tombak yang melesat ke arah musuhnya. Tombak-tombak itu mengenai Leral tepat sasaran. Rekan-rekannya terkesan. Mereka berkomentar bahwa kelas lanjutan tahun ini luar biasa karena Jade dapat menciptakan begitu banyak tombak bahkan dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jade menopang dirinya di tanah dengan satu tangan terengah-engah saat salah satu tombak menembus tangan Leral. Bahkan setelah terkena, Leral menyerangnya lagi dari belakang. Hitungan mundur lain dimulai. Pertarungan terjadi di dekat tempat persembunyian Euron, di mana dia mengawasi dalam diam. Dia memberitahu Ella bahwa apa yang mereka dengar tentang skor pasti bohong. Khawatir, dia takut kakak kelas mengancam Jade lagi dan bertanya-tanya apakah dia akan selamat. Yurian mencoba menenangkan Ella, mengatakan akan baik-baik saja jika hanya mereka berdua. Tetap saja, dia mengakui dia punya firasat buruk. Di tempat terbuka, Jade berlutut kelelahan. Salah satu kakak kelas menginjak kepalanya tetapi dengan cepat mundur karena takut. Leral memarahinya, menyuruhnya pergi jika dia akan ragu-ragu. Mereka di sini untuk menang dengan cara apapun. Pria itu meminta maaf dan dengan cepat mundur. Leral menoleh ke Jade dan bertanya apakah dia masih berdiri. Dia dengan dingin menyatakan bahwa semua upaya untuk menghentikannya sia-sia, dan sekarang dia akan mengalahkan saudara-saudara itu. Dia mengatakan tindakannya tidak ada artinya dan hanya membuat keluarganya hancur. Mendekat, Leral berjongkok dan mempertanyakan pilihannya, bertanya mengapa dia dalam keadaan seperti ini. Dia terus menekan, menuntut untuk tahu mengapa keluarganya harus jatuh dan mengapa dia tidak mau berdiri. Dia mengusulkan agar mereka mengalahkan rakyat jelata bersama-sama, meyakinkannya bahwa dia masih bisa menyelamatkan mereka. Jade kemudian mengungkapkan kunci gerakan berlangsung selama 5 detik dengan waktu jeda 10 detik. Leral menatapnya, kesal, dan bertanya apa bedanya. Tanpa menunggu jawaban, dia menyerangnya lagi, menuntut untuk tahu apa bedanya. Jade bangkit di tanah saat yang lain mengawasinya dengan marah. Leral menarik pecahan tombak dari tangannya dan bertanya mengapa dia terus melawan. Dia mengingatkannya bahwa dia harus lulus dari kelas lanjutan, dan bertanya apakah dia tidak peduli dengan kehancuran keluarganya sendiri. Tapi Jade tetap diam, mendengarkan musuhnya, bertanya mengapa dia berusaha begitu keras untuk rakyat jelata. Dengan senyum tipis, dia bertanya mengapa Leral tidak menyerah saja. Dia mengulangi pertanyaan, bertanya mengapa dia bertindak seperti ini untuk orang biasa. Kemudian dia mendorong dirinya dengan susah payah dan bertanya apakah Leral punya teman sejati. Dia menyatakan bahwa dia bahkan tidak bisa menggambarkan betapa menyedihkannya Leral. Mata Leral dipenuhi amarah. Dia menerjang ke depan, mencoba menyerang Jade sekali lagi. Pukulan itu dilancarkan dengan kekuatan, tetapi sesuatu menghentikannya di tengah ayunan. Belatinya terlempar oleh serangan mendadak. Jade berlutut, menonton dengan terkejut. Dia bertanya pada Euron apa yang dia maksud tentang memonopoli skor. Euron menyembuhkannya sepenuhnya dan memperingatkannya untuk tidak pamer lagi. Jade menyebut namanya, masih tertegun. Siswa lain terkejut dengan pemulihan instan, memastikan rumor itu benar. Leral tetap diam saat Euron mendekati kakak kelas. Dengan tatapan tajam,
Dia memperingatkan mereka tidak akan pergi tanpa cedera, terutama yang berpenampilan jahat. Dia memerintahkan mereka untuk bersiap-siap. Laral memberinya senyum, mengancam. Dia mengambil belatinya yang jatuh dan menyebutnya bodoh yang kurang ajar. Dia menyerang, berteriak bahwa dia akan menghancurkannya karena terlalu dekat, tetapi Yurian tetap tak bergerak, menunggu serangan. Dia menghadapi serangan musuh dengan seringai percaya diri. Dia menciptakan bola energi di telapak tangannya. Menggunakan bentuk kedua pedang iblis, dia mendaratkan serangan langsung pada Laral. Laral memperhatikan bahwa Jade telah memulihkan energinya, menyadari penyembuhan instan dan lengkap. Dia bereaksi terhadap pukulan yang baru saja diterimanya. Jade mendekat dan bertanya pada Eurion kenapa dia datang. Dia melanjutkan dengan mengatakan Eurion seharusnya tahu betapa berbahayanya tempat ini. Eurion menunjukkan bahwa Jade terluka parah. Jade bingung karena mengira Eurion telah menyembuhkannya dan bertanya apakah ada yang terlewat. Yurian meyakinkannya, memastikan penyembuhannya sempurna, dan kakak juga baik-baik saja. Dia menjelaskan dia sedang melindungi tim sang putri, dan Jade bertanya mengapa sang putri ada di sini. Jade berkata itu melegakan. Laral menyela, bertanya apa yang mereka bisikan dan mengeluh bahwa dia merasa tersisih. Jade terkejut dengan pengakuan kesepian Laral, sementara Yurian menganggap komentar itu aneh. Dia merasakan mana Laral meluap dengan niat membunuh. Jade memperingatkan Yurian untuk bersiap-siap lari. Yurian berkomentar bahwa pria itu jauh lebih berbahaya dari yang dia bayangkan, meskipun baru saja tiba. Laral bertanya, siapa bilang dia akan membiarkan mereka kabur? Jade memperhatikan Laral menggunakan kemampuan yang membatasi gerakan mereka lagi. Dia bertanya-tanya siapa di antara mereka yang benar-benar ditahan. Laral menyerbu ke depan dengan belati dan Jade mempertanyakan target mana yang dia tuju. Dia bereaksi terhadap kecepatan lawannya dan memanggil pedang iblis. Dia kemudian menggunakan bentuk ke-8 untuk membuat perisai dan menahan serangan. Jade menyatakan sudah bisa ditebak bahwa Laral akan mengunci gerakannya. Laral menghinanya. Yurian bertanya apakah itu bisa disebut pedang, menganggap situasi ini menguntungkan, sementara Jade menyadari kelumpuhan itu dimaksudkan untuk memaksanya melindungi Eurion. Laral bertanya apakah dia memprediksi serangan itu karena dia menciptakan perisai sebelum tubuhnya berhenti. Dia mencengkeram Jade dan mengomentari perlawanan dan gerakannya yang meronta-ronta. Yurian mengumpat pada saingannya, menyebutnya jelek. Dia memperingatkan bahwa jika Laral pernah menunjukkan wajahnya lagi, dia akan membunuhnya, bahkan sebelum dia menyadari keberadaannya. Laral bereaksi terhadap ancaman itu dan bertanya apa maksudnya. Dia bertanya-tanya mengapa dia merasa takut. Yurian mengaktifkan kemampuan penyembuhannya pada Jade yang bertanya mengapa Laral berhenti menyerang. Jade berdiri dan menyatakan ini adalah kesempatan mereka untuk mengalahkan musuh. Laral kehilangan kesabarannya dan berteriak pada kelompok itu. Dia bilang dia sudah muak dan memberi sekutunya 10 menit untuk mengalahkan mereka semua. 3 siswa muncul di belakangnya. Mereka merayakan perintah itu, mengatakan mereka telah menunggu ini. Jade mengaku dia lupa mereka ada di sana. Laral mengejek bahwa dia ragu mereka bisa lari darinya, apalagi dari seluruh kelas lanjutan tahun kedua yang sekarang muncul. Jade bereaksi terhadap ancaman baru. Dia bertanya pada dirinya sendiri apa yang bisa dia lakukan dalam situasi ini. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk menghentikan pikiran yang tidak berguna karena tidak ada yang akan berubah jika dia hanya meringkuk ketakutan. Dia fokus mencari cara untuk melarikan diri. Dia mengepalkan tinjunya, memaksa dirinya untuk berpikir jernih. Dia bertekad untuk menemukan solusi, tetapi Yurian menyela, menyatakan bahwa dia sudah cukup berusaha. Kemudian Yurian menyentuh bahu Jade. Jade bereaksi dengan bingung. Yurian menangkapnya saat dia pingsan dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Seorang siswa mencibir, mengatakan bahwa pada akhirnya Jade pingsan karena ketakutan. Yurian menyuruhnya untuk menyerahkan sisanya padanya dan tidur nyenyak. Di tempat lain, sebuah pedang tertancap di tanah dan seseorang berkomentar bahwa mereka terlambat. Ricky, peringkat kedua di kelas lanjutan, bertanya apakah mereka tidak akan menjemput rekan satu tim mereka. Di dekatnya, Ella curhat pada sang putri bahwa dia juga merasa situasi ini aneh. Dia menjelaskan bahwa Yurian berjanji akan segera kembali dan bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang salah. Putri Saruti, peringkat pertama, setuju dan menyarankan agar mereka pergi mencarinya. Seorang siswa menyadari bahwa mereka langsung jatuh. Laral kemudian memerintahkan mereka untuk menemukan dan membunuh mereka karena tidak boleh ada saksi yang dibiarkan hidup. Dia mengeluh bahwa pria itu lari sambil menggendong seseorang di punggungnya. Laral berhenti saat merasakan kehadiran yang mendekat. Dia menyapa sosok berhelm itu dan bertanya siapa dia. Seorang siswa menuntutnya untuk menyingkir, mengingatkannya bahwa mereka sedang dalam misi dari atasan mereka. Yuri Sungong berkomentar bahwa sudah lama sejak latihan terakhirnya. Dia mengambil kesempatan untuk meregangkan tubuh dan berharap tidak ada yang mati terlalu mudah.
Leral bertanya untuk terakhir kalinya siapa dia. Sosok berhelm itu memperkenalkan dirinya sebagai Yuri, pendekar pedang jenius. Leral memerintahkan mereka untuk menyerang saat dia masih berdiri diam, dan 3 siswa maju menyerang. Senyum merekah di wajah Leral. Yang pertama adalah Zem Kang, simbol kekuatan yang mampu menghancurkan batu dengan tangan kosong. Yang kedua adalah Ilo, seorang anak aneh yang senang membunuh. Dan yang ketiga adalah Kelly, yang terlemah dari kelompok itu tetapi dikenal karena menyelesaikan misi apapun yang diberikan padanya. Leral menyatakan bahwa mereka semua adalah bawahan yang hebat dan berjanji orang asing di hadapan mereka akan dijatuhkan secara perlahan. Dia bertanya, apakah hanya itu yang bisa dilakukan lawan? Tiba-tiba, tubuh sekutunya terlempar dengan keras ke belakang. Leral berbalik dengan bingung. 3 bawahannya sekarang terjebak terbalik di batang pohon. Leral mengamati pemandangan itu dalam diam. Yuri Sunggang menyatakan bahwa kemampuan pembatas tidak bekerja padanya dan memberitahu Leral untuk berhenti dengan tipuan murahan. Leral mengulangi kata-kata tipuan murahan dengan nada menghina. Yuri memarahinya, menyuruhnya mendengarkan saat seseorang sedang berbicara. Leral menyerang dengan belati, tapi serangannya dengan mudah ditangkis. Yuri menyatakan bahwa itu tidak akan berhasil. Dia lalu bertanya apakah hanya itu yang Leral tahu caranya. Leral hanya menatapnya dalam diam, kesal. Leral melancarkan rentetan serangan, tapi Yuri menangkis setiap serangan. Dia lalu berteriak, bertanya apa masalahnya, dan mengklaim lawannya tidak bisa menang hanya dengan menangkis. Yuri tetap dalam posisi bertahan. Belati Leral hancur berkeping-keping di tangannya. Leral menatap belati yang patah itu saat Yuri bertanya apakah dia siswa tingkat 2 peringkat teratas. Dia lalu mengungkapkan kekecewaannya, mengatakan dia bahkan tidak akan bisa pemanasan jika hanya ini yang bisa dilakukan Leral. Leral menatapnya dengan tajam. Senyuman mengembang di wajahnya. Dia mengungkapkan sudah 4 tahun sejak dia menggunakan pedang panjang. Leral maju untuk menyerang, dan Yuri berkata dia menantikannya. Dia mendekat dengan kecepatan tinggi. Yuri bertanya apakah dia mencoba itu lagi. Dia lalu bertanya mengapa Yuri berpikir kemampuannya terbatas pada membatasi gerakan. Mengungkapkan alasan dia adalah peringkat teratas, Leral melengkungkan pedangnya dan menyerang bahu Yuri. Yuri mengamati bekas luka di bahunya. Alasannya adalah tidak ada yang bisa mengimbangi kecepatannya. Tahun lalu, dia bertanggung jawab atas kasus penyerangan saat upacara masuk kelas lanjutan, tapi Dewan Direksi di Akademi Sihir Kerajaan mengumumkan bahwa dia sangat penting bagi kesuksesan kerajaan. Leral lalu bertanya, beraninya dia berpikir bisa menandingi kecepatannya. Dia menyatakan bahwa kecepatan adalah kekuatan. Yuri berkomentar bahwa dia punya tubuh yang kuat karena dia berencana melumpuhkan lengan kirinya, tapi dia hanya berhasil meninggalkan bekas dan kemudian menunjuk ke bekas itu sendiri. Dia lalu menyatakan bahwa itu bukan bekas lukanya. Leral melihat ke bawah dengan bingung dan melihat bekas luka besar di dadanya sendiri. Dia kemudian menyadari situasinya. Leral bereaksi terhadap dampak pukulan itu. Yuri menganggap situasi ini membosankan saat Leral jatuh berlutut. Leral lalu mengklaim bahwa masa depan kerajaan bergantung pada bakatnya. Yuri membalas, mengatakan itu konyol didengar dari seseorang yang baru saja mencoba tindakan berbahaya seperti itu. Dia kemudian tetap diam. Sebuah kenangan menunjukkan Leral menyeret jade muda melewati hutan. Dia kemudian berdiri di atas anak laki-laki yang jatuh itu, memegang belati. Jade muncul, jatuh dan babak belur di tanah. Kembali ke masa sekarang, Yuri memanggilnya. Dia mendekat dan memperingatkannya bahwa dia tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Leral lalu bertanya siapa dia. Yuri mengangkat pedangnya dan mengucapkan selamat tinggal. Jauh di sana, Putri Saruti merasakan energi gelap saat Riki bereaksi. Riki kemudian menyebut nama Yura Sangong. Dia mengenalinya sebagai pelaku utama dalam kasus ujian masuk dan menyiapkan mantra angin. Sang putri memberitahu Ella bahwa mereka juga harus bergerak. Riki bergegas melewati hutan dengan kecepatan tinggi. Dia tetap fokus pada jalan di depannya. Tiba di tempat kejadian, dia memastikan bahwa siswa tingkat 2 peringkat teratas, Yuri, berdiri di atas tubuh Leral yang tumbang. Riki melangkah maju dan memanggil Yuri Songgong, tapi sosok berhelm itu memintanya untuk memanggilnya Urus saja. Riki menanyainya, bertanya apakah Leral, yang terbaik di antara siswa tingkat 2, juga tidak cukup baik untuknya. Dia lalu bertanya mengapa Urus tidak mencoba menyingkirkan para siswa, dan dia menjawab bahwa dia tidak menyingkirkan siapapun. Riki bertanya, apakah dia tidak berencana mengatakan yang sebenarnya, tapi menyerah dan menggenggam gagang senjatanya. Dia lalu bersiap menyerang, menyatakan akan memaksanya untuk mengaku. Eurus hanya bertanya apakah dia lebih kuat dari Leral. Riki memperingatkannya bahwa dia akan menyesal jika berpikir dia sama seperti sebelumnya. Karena kali ini, dia akan menggunakan kekuatan Ye, Roh Agung Angin. Sosok berhelm itu lalu bertanya tentang Roh Agung. Hersha kemudian menjelaskan bahwa itu bisa menjadi apa saja dari Raja Iblis hingga Raja Naga Buas.
Eurus lalu mencatat bahwa seperti yang diduga, ada ras lain selain manusia. Ricky memanggil nama Ye, roh agung angin, dan memintanya untuk memperkuatnya. Eurus berpikir itu cukup keren dan bertanya-tanya apakah dia harus menyiapkan skill kebangkitan juga. Ricky memfokuskan kekuatannya ke dalam tatapannya. Dia kemudian melepaskan 1000 pedang angin ke arah Eurus. Ricky menyelesaikan gerakan serangannya. Rentetan serangan itu mengenai Eurus secara langsung. Dia lalu berkomentar bahwa itu cukup menyegarkan. Energi serangan itu menghilang. Eurus kemudian menggenggam gagang pedangnya sendiri. Dengan satu ayunan, dia menepis sisa pedang angin itu. Dia lalu bertanya-tanya apakah ini akan berhasil. Senjata Ricky mulai diselimuti oleh energi. Dia melihat momen singkat lawannya, menurunkan kewaspadaan sebagai kesempatan emas. Ricky lalu bersiap mengakhiri pertarungan dengan satu pukulan, tapi Eurus memperhatikan serangan itu mendekat dan berkata itu cukup bagus. Dia lalu mengajukan pertanyaan tentang kata yang akan dilihat lawannya. Ricky bersiap memberikan jawaban. Eurus muncul di belakangnya dan menyerang, mengungkapkan jawabannya adalah bayangan sisa. Dia memarahinya, mengeluh bahwa Eurus menyelinap lagi padanya. Eurus lalu berkomentar, meskipun begitu, dia lebih baik dari siswa tingkat 2 lainnya. Sebuah pengumuman memberitahu mereka bahwa kelas gabungan senior kelas kehormatan tahun pertama telah dibatalkan. Alasannya adalah Yurisu, tersangka dalam insiden dengan para bangsawan, muncul dan menghadapi para siswa lagi. Gi kemudian berjalan dengan tekad di sepanjang lorong. Direktur Mages memanggil namanya Hahewon. Dia bertanya apakah dia sudah menerima laporannya. Dia membenarkan, mengatakan dia mendengar tentang insiden itu saat guru-guru lain mencarinya. Ji menjelaskan dia dihalangi untuk pergi ke tempat kejadian, dan direktur berkomentar bahwa dia tidak mengira Ji adalah tipe yang menahan diri. Dia lalu mengungkapkan bahwa dia sengaja diam di tempat karena tidak pernah membayangkan murid-muridnya akan terkena dampaknya. Jai percaya ini dilakukan oleh seseorang dengan otoritas tinggi yang mampu memanipulasi para guru secara langsung. Direktur Mages setuju, menyatakan dia juga percaya pelakunya adalah bangsawan tingkat tinggi. Dia kemudian menatapnya dengan serius. Bayangan ruang kelasnya yang rusak melintas di benaknya. Di tengah reruntuhan, dia berbicara kepada direktur. Lalu dia berkata, dia berharap direktur tidak terlibat dalam insiden ini. Mages memanggil namanya Haiwon. Dia menyatakan bahwa situasinya meresahkan dan bukan hanya untuknya. Gi berkata dia juga sangat marah karena para siswa terkena dampaknya. Dia bersumpah tidak terlibat dan mengungkapkan bahwa dia sedang menginterogasi para guru yang menahannya karena dia percaya mereka mengikuti perintah. Dia lalu memintanya untuk menyelidiki siswa kelas kehormatan tahun kedua karena merekalah yang menghadapi murid-muridnya. Direktur memberitahunya bahwa mereka sedang dalam pemulihan dari konfrontasi dengan Yurisu dan investigasi akan segera dimulai. Gi lalu bertanya-tanya apakah Yurisu adalah mata-mata yang dikirim oleh kekaisaran. Mages menjawab bahwa itu belum dikonfirmasi, tapi mereka harus segera mengetahuinya. Dia menyimpulkan bahwa orang ini adalah entitas berbahaya yang mungkin bersembunyi di sekolah mempersiapkan rencananya secara rahasia. Yurian menikmati 2 potong besar daging. Ella berseru makanannya lezat dan menawarkan manisan kepada Yurian yang juga sedang berpesta daging. Dia lalu bertanya-tanya apakah ini akan membuatnya tertinggal di kelas kehormatan, bahkan jika mereka merencanakan pelajaran berbahaya lainnya. Chris mempertanyakan sikap mereka, tapi Rizzo memarahinya dengan kesal. Chris menantangnya untuk menyelesaikannya dalam konfrontasi langsung, tapi Rizzo menjawab bahwa dia akan menyesali tantangan itu. Hina dan Goliath berkomentar bahwa mereka juga terkena dampak pelaku, tapi tampak baik-baik saja karena pemulihan instan mereka. Sia lalu berkomentar bahwa dia iri dengan itu. Mo bereaksi tiba-tiba. Sia lalu bertanya ada apa. Jade mendekat, memanggil Ella dan Yurian. Dia berkata dia senang mereka berdua selamat, dan Yurian bertanya apakah Jade baik-baik saja. Jade membenarkan dia tiba-tiba pingsan tapi baik-baik saja karena itu kadang-kadang terjadi. Ella lalu memberitahu Jade bahwa dia mencoba mempertaruhkan dirinya untuk melindungi mereka. Dia lalu meminta agar mulai sekarang, dia tidak mencoba melakukan semuanya sendirian sehingga mereka bisa mengatasi ini bersama. Jade bertanya pada Ella apakah mereka adalah teman berharga, dan dia bereaksi terhadap pertanyaan itu. Dia senang dengan gagasan itu, tapi Yurian berkomentar bahwa Noona adalah yang pertama, diikuti oleh menu makan siang, dan baru setelah itu Jade. Jade lalu menyemangati dirinya sendiri. Di kelas gabungan senior yang bisa menyebabkan penurunan pangkat, semua siswa tahun pertama berhasil keluar dengan selamat. Yurian juga berhasil keluar dengan selamat di kelas kehormatan. Setelah beberapa bulan damai, Direktur Mages mengumumkan bahwa siswa sihir khusus, Eurian, akan dikeluarkan jika gagal dalam ujian. Eurian membenarkan ini benar, menempatkannya dalam bahaya dikeluarkan. Awalnya, saat mendaftar sebagai siswa sihir khusus, ada syarat dikeluarkan jika nilainya rendah. Tapi direktur percaya dia akan dengan mudah lulus ujian ini juga, dan Yurian setuju. Direktur kemudian berdeham,
dan melanjutkan penjelasannya. Sesi ini adalah ujian tengah semester Sekolah Sihir Kerajaan, sebuah tes berburu monster untuk kelas kehormatan. Semua orang akan memasuki hutan ujian masing-masing, dan untuk lulus diperlukan pengumpulan 20 poin. Rizzo mempertanyakan 20 poin itu. Berpikir itu terdengar rumit, sementara Chris memarahinya karena cara bicaranya. Direktur Mages memuji pertanyaan siswa Rizzo. Dia lalu mengungkapkan informasi penting, menjelaskan bahwa monster tipe binatang seperti serigala, beruang, dan harimau adalah level 1. Dia melanjutkan menjelaskan bahwa monster tipe senjata seperti pedang, busur, dan kapak adalah level 2. Adapun monster tipe bencana alam, seperti topan dan gempa bumi, mereka diklasifikasikan sebagai level 3. Lalu dia mengungkapkan bahwa monster tipe penyakit yang menyebabkan berbagai penyakit adalah level 4. Dan akhirnya, dia menyebutkan bahwa hanya ada satu monster level 5 di dunia saat ini. Direktur lalu menjelaskan bahwa seiring meningkatnya kekuatan monster, begitu pula bahaya yang ditimbulkannya bagi manusia. Yurion menganggap penjelasan itu menarik, menyimpulkan bahwa monster adalah musuh umat manusia. Rizzo kemudian memotongnya dan bertanya lagi tentang sistem 20 poin itu. Mages kembali memuji pertanyaan bagus siswa Rizzo. Dia lalu menjelaskan bahwa monster level 1 bernilai 2 poin dan monster level 2 bernilai 5 poin. Goliath mengerti mereka hanya perlu berburu dan mengumpulkan 20 poin, mempertanyakan apakah perlu penjelasan lebih lanjut. Lalu direktur memberitahu mereka bahwa periode ujian adalah 5 hari dan ini adalah kompetisi individu. Yurion menghitung bahwa dia perlu berburu 4 monster level 2 untuk lulus tanpa mengungkapkan kekuatannya. Mo bertanya kepada direktur, berapa poin nilai monster level 3? Direktur berkomentar bahwa di antara siswa tahun pertama, dia adalah orang ketiga yang menanyakan pertanyaan itu. Dia menjawab bahwa monster level 3 bernilai 20 poin, tapi memperingatkan mereka untuk segera mundur jika bertemu satu. Rachel menyatakan bahwa monster level 3 tidak dapat dikalahkan oleh seorang siswa, apapun yang terjadi. Profesor Garyunbi kemudian meyakinkan mereka bahwa mereka akan menangani monster level 3 manapun dalam ujian ini. Gi menyatakan bahwa tidak ada yang akan bisa ikut campur kali ini, baik itu monster maupun musuh, Yurisu. Sebagai penjaga eksklusif kelas kehormatan, dia menyatakan akan menanganinya secara pribadi. Yurian merasa pengawasan yang ditingkatkan selama ujian tengah semester ini cukup menarik. Pertanyaannya adalah, apakah Yurian dapat dengan aman lulus ujian tengah semester tanpa mengungkapkan kekuatannya? Direktur mengumumkan tes berburu monster, menjelaskan bahwa level 1 bernilai 2 poin dan level 2 bernilai 5 poin. Yurian mengerti bahwa meskipun ujiannya mudah, dia membutuhkan total 20 poin untuk lulus. Ternyata banyak mata yang mengawasi ujian ini, dan terutama mata instruktur Gi. Chris mendekat dan bertanya pada Yurian apakah dia tahu ujian ini adalah kompetisi individu. Dia lalu mengejeknya, mempertanyakan bagaimana seseorang yang hanya bisa menyembuhkan, bisa mengumpulkan 20 poin sendirian. Ella membelanya dan meyakinkannya bahwa dia akan membantu dengan cara apapun, tapi Yurian hanya berterima kasih padanya. Dia lalu menjawab bahwa dia sebenarnya lebih suka seperti ini. Profesor Garyunbi mendekati direktur. Dia memberitahunya bahwa dia sudah mengirim para siswa ke lokasi yang ditentukan. Mages memberi selamat padanya, sementara seorang guru wanita menggunakan bola kristal untuk mengamati para siswa. Bola itu kemudian mulai terhubung dengan lokasi ujian. Gambar Putri Saruti muncul dengan jelas di perangkat sihir itu. Guru itu mengumumkan bahwa koneksi telah selesai dan direktur tampak senang. Lalu dia mengambil salah satu bola dan bertanya-tanya siapa yang akan pertama kali lulus ujian. Seorang profesor berpendapat bahwa, tentu saja, sang putri akan menjadi yang pertama lulus mengingat bakatnya yang luar biasa untuk usianya. Tapi Garyunbi menyebut Ricky, menyatakan bahwa siswa itu juga tampak luar biasa. Guru lain berkomentar bahwa semua siswa tahun pertama sangat baik, tapi kemudian bertanya tentang siswa sihir khusus itu. Seorang instruktur meragukan si rakyat jelata akan menjadi yang pertama, berpikir dia bahkan tidak akan bisa lulus ujian sendirian. Guru itu khawatir, mengatakan tidak mungkin dia bisa dikeluarkan dan Yurian harus benar-benar tetap di sekolah. Namun, Gi menyatakan bahwa dia belum melihat pemulihan penuh instannya. Dia lalu menyimpulkan bahwa mereka harus menonton untuk mengetahui apakah dia akan lulus ujian atau tidak. Di hutan, Yurian meminta untuk tidak diawasi. Dia lalu memperhatikan sebuah mata melayang di langit yang mengawasinya. Yurian tahu dia akan dikeluarkan jika tidak bisa mendapatkan 20 poin dan butuh cara untuk lulus tanpa mengungkapkan kekuatannya, tapi dia bertanya-tanya apa batas kekuatannya. Dia lalu teringat bahwa pemulihan penuh instan adalah teknik yang luar biasa di dunia ini. Yurian lalu bertanya-tanya, apakah batas kekuatan hanya berlaku untuk kekuatan serangan? Seekor tikus raksasa muncul di belakangnya saat dia lengah. Dia berbalik, berkomentar bahwa makhluk itu memiliki penampilan yang menakutkan. Monster raksasa itu mencoba menyerang Yurian.
Dia lalu melihat ke mata melayang yang mengawasinya. Dengan tongkatnya, dia menciptakan pusaran air yang besar. Seorang guru senang, berseru bahwa itu adalah aliran air yang fantastis. Salah satu instruktur terkejut bahwa seorang siswa menggunakan perangkat sihir yang dia ciptakan dengan cara seperti itu. Gi berkomentar bahwa dia memiliki kekuatan sihir yang luar biasa, tapi dia menambahkan bahwa kekuatannya tidak cukup dan makhluk itu tetap berdiri. Yurian lalu mengejeknya, mengatakan itu terlihat seperti tikus basah. Dia mencatat bahwa, seperti yang diduga, pada level ini, tidak ada rasa sakit di jantungnya. Sebuah ingatan muncul tentang saat jantungnya bereaksi seketika. Saat itu, dia mencoba menggunakan kekuatan beberapa kali lebih besar, yang berarti tingkat kekuatan tertentu tidak akan menyebabkan kematian saat diketahui. Tikus raksasa itu lalu membelah diri menjadi dua. Yurian sekarang mendapati dirinya dikelilingi oleh 3 monster identik. Dia lalu bertanya-tanya berapa sebenarnya tingkat kekuatan kritis itu. Seekor monster kerangka muncul di belakang salah satu tikus. Yurian mengamati makhluk itu dengan saksama. Seekor monster berbentuk pedang kemudian menampakkan diri. Makhluk itu maju dengan kecepatan tinggi, lalu menyerang tikus raksasa itu dengan beberapa serangan. Yurian menghindari serangan yang datang ke arahnya. Pedang itu mengalahkan sisa monster. Para guru menyaksikan adegan itu melalui bola kristal. Setelah asap menghilang, medan perang menjadi sunyi. Kemudian, dia menggunakan kemampuannya untuk pulih. Seorang guru merayakan pemulihan instan, sementara seorang instruktur terkejut tidak ada kerusakan. Yurian lalu berkomentar bahwa monster level 2 seperti itu bernilai 5 poin. Dia lalu bertanya-tanya apakah Ella mengumpulkan poinnya dengan baik. Jade memperingatkan Ella untuk berhati-hati dengan monster di depannya. Makhluk itu ternyata adalah monster level 2. Jade lalu menyarankan mereka membereskannya dengan cepat untuk menemukan Yurian. Ella berkomentar bahwa dia mungkin dalam masalah saat monster kapak mempersiapkan serangan. Jade dan Ella lalu menyaksikan makhluk itu mendekat. Dia melesat maju untuk menahan pukulan monster itu dengan keahliannya sendiri. Lalu, dia mencoba menahan serangan yang mendekat. Jade bereaksi terhadap kekuatan makhluk itu. Ella bergabung dengannya untuk membantu menahan pukulan itu. Bersama-sama, mereka menyatukan kekuatan untuk menahan serangan itu. Jade berjuang untuk mempertahankan pertahanan, tetapi kekuatan dampaknya melemparkan mereka ke belakang. Jade lalu berterima kasih pada Ella, dan dia berkata dia berhasil menghentikan serangan itu berkat dia, temannya yang berharga. Dia bereaksi terhadap komentar itu sementara Ella menyebutkan tangannya masih mati rasa. Dia menyadari monster level 2 jauh lebih kuat, dan khawatir Yurian bisa terluka parah. Ella lalu menunjukkan tekadnya. Dia menyatakan mereka harus bergegas, mengalahkan monster itu, dan menemukan Yurian. Jade lalu setuju dengan rencana itu. Ella setuju, dan Jade berkomentar bahwa akan sulit bagi orang itu untuk mengumpulkan poin sendirian. Mereka baru saja melawan monster level 2. Ini membuat mereka lebih percaya diri, karena musuhnya kuat tetapi tak terkalahkan. Tapi sekarang duo itu mendongak kaget. Badai besar mulai terbentuk di langit. Kemudian, monster level 3, sebuah badai topan, muncul di hadapan mereka. Di ruang pengawasan, para guru mengawasi kemajuan ujian. Salah satu bola kristal mereka menunjukkan Uriin sendirian di hutan. Para instruktur terus memantau para siswa melalui perangkat sihir. Tiba-tiba, salah satu bola kristal mulai retak. Guru yang memegangnya bereaksi bertanya apa itu. Direktur Mages diberitahu tentang area A2, B3, dan C1. Seorang instruktur terkejut mengetahui bahwa total 3 monster level 3 telah terlihat. Mages lalu menyatakan bahwa ini aneh. Ini adalah hutan yang diperuntukkan bagi siswa tahun pertama, di mana seharusnya hanya muncul monster level 1 dan 2. Menghadapi kejadian yang tidak biasa ini, dia memanggil Garyon B, Jerry, dan Haewon. Dia lalu memerintahkan mereka untuk pindah ke lokasi di mana monster level 3 terlihat. Mages menyatakan bahwa mereka harus melindungi para siswa, masa depan kerajaan, apapun yang terjadi. Di hutan, monster badai topan muncul. Ella mendongak bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dia lalu bertanya-tanya monster level 3 macam apa itu sebenarnya. Mereka bertanya-tanya dari mana harus memulai dan bagaimana cara menyerang benda itu. Jai lalu berteriak agar Ella fokus. Dia memperingatkannya bahwa para guru akan segera tiba dan dia tidak boleh terkena serangan sampai saat itu. Ella lalu menyetujui rencana itu. Pikirannya beralih ke Eurion dan dia bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja. Tiba-tiba, tubuh Ella mulai melayang di udara. Jade mengulurkan tangannya, berteriak agar Ella menangkapnya. Tangan mereka hampir bersentuhan di udara. Dia menangkapnya dan memperingatkannya untuk tidak melepaskannya, apapun yang terjadi. Jade menggunakan kemampuannya untuk mencoba mendarat dengan aman di tanah. Tiba-tiba, Jade merasakan bahaya yang mendekat. Dia berteriak untuk menghindar saat monster itu melancarkan serangan. Pukulan itu mengenai mereka berdua, membuat mereka terpental.
Berbaring di rumput, Jade bertanya pada Ella apakah dia baik-baik saja, dan dia mengonfirmasi. Jade menopang dirinya dan mendongak. Dia menyadari ini adalah krisis satu demi satu dengan kedua monster menghalangi jalan mereka. Jade dan Ella bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Dia lalu memfokuskan energinya sementara Ella menyiapkan pedangnya. Jade lalu berteriak bahwa untuk melarikan diri, mereka harus menerobos paksa. Monster kapak maju untuk menyerang. Jade bersiap untuk menahan pukulan itu. Menggunakan jurus ke-8 pedang kegelapannya, dia menciptakan perisai untuk bertahan dari serangan. Seperti yang diduga, dia berhasil menahan pukulan itu. Pedang Ella diselimuti oleh energi. Dia lalu melompati perisai Jade untuk menyerang monster lainnya. Bilah pedangnya lalu berbenturan dengan makhluk itu. Ella bereaksi terhadap dampak dari pukulan itu. Serangannya hanya memberikan kerusakan ringan pada makhluk itu. Jade lalu berlari mendekat dan memberitahunya bahwa dia baik-baik saja, mengejutkan Ella. Dia lalu menyerbu ke arah monster itu. Dalam sebuah kenangan, ibunya bertanya apakah dia benar-benar berniat mengorbankan diri untuk melindungi keluarga mereka. Jade lalu menjawab bahwa dia baik-baik saja dan tidak takut jika itu demi mereka. Ekspresinya lalu dipenuhi kekhawatiran. Dia lalu mengoreksinya, mengatakan itu tidak benar, dan dia melanjutkan, menyatakan bahwa dia tidak perlu mengorbankan diri untuk keluarga. Dia menasihatinya untuk selalu menggunakan kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri, rekan-rekannya, dan para warga. Jade mengingat kata-kata ibunya tentang peran mereka sebagai pengguna pedang sihir. Faktanya, dia ingat tidak memberikan segalanya saat menghadapi Leral. Dia lalu teringat bagaimana itu adalah masalah yang dia pikir telah dia selesaikan melalui pengorbanannya sendiri. Lalu, dia ingat bagaimana Yorian menunjukkan betapa terlukanya dia. Dan dia juga teringat Ella mengatakan dia ingin mengorbankan diri untuk melindungi mereka. Sebuah bayangan adik-adiknya muncul, memintanya untuk tidak terluka. Kembali ke masa kini, ekspresinya berubah. Dia lalu melepaskan jurus pertama pedang sihir, menciptakan serangan berbentuk tengkorak. Ella menyaksikan adegan itu dan bertanya apa itu. Ella bertanya-tanya senjata apa yang dia gunakan karena dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia lalu mengagumi keahlian Jade yang luar biasa. Monster badai topan lalu bersiap untuk menyerang. Jade berteriak agar Ella waspada terhadap apa yang akan datang. Embusan angin kencang lalu melemparkan mereka ke udara. Pasangan itu bereaksi terhadap situasi yang tak terduga. Dia lalu terkejut bagaimana hembusan angin saja bisa membuat mereka jatuh seperti itu. Dia lalu bersiap untuk jatuh. Ella menyadari bahwa jika mereka jatuh dari sini, mereka pasti akan. Dia lalu memikirkan Yurian. Tiba-tiba, kejatuhan mereka terhenti di udara, dan mereka melayang dengan aman. Ella mendarat dengan lembut sementara Jade jatuh ke tanah, dan dia memanggil Yurian. Yurian lalu menunjukkan dirinya dan bertanya apakah itu monster level 3. Jade memanggilnya, mengatakan dia lega Yurian baik-baik saja. Yurian mengingatkannya bahwa para guru sedang dalam perjalanan lalu berbalik ke monster itu dan bertanya apakah itu bernilai 20 poin. Yurian menyarankan mereka bertiga mencoba mengalahkannya, membuat Jade dan Ella terkejut. Jade bertanya apakah dia serius dan bagaimana dia bisa berpikir begitu setelah melihat apa yang terjadi. Ella merasa malu karena ketakutan dan mengakui bahwa Euron adalah orang yang lebih hebat darinya. Tapi Euron hanya dengan bersemangat mengulangi bahwa itu bernilai 20 poin.